Halo, selamat malam teman-teman semua. Ya, apa kabar? Senang sekali saya Putri Maharani bisa menemani teman-teman semuanya pada webinar malam hari ini. Tentunya adalah webinar Bongkar Rahasia Marketing TikTok 2022 bersama Maklon Indoraya Internasional. Iya. Dan senang sekali nih teman-teman semuanya boleh mungkin komen gitu kan dari mana dan asalnya dari mana gitu, karena nanti kan juga tentunya akan ada sesi tanya jawab yang teman-teman nanti ketika beruntung ya akan mendapatkan hadiah juga nih. Jadi harus mengikuti webinar ini sampai dengan akhir. Dan mungkin teman-teman yang belum mengerti mengenai Indoraya Internasional ini tuh apa sih begitu ya. Putri akan jelaskan sedikit. Jadi Indoraya Internasional ini secara resmi didirikan saat tahun 2016 dan terletak di Yogyakarta, lebih tepatnya di Kabupaten Bantul begitu ya teman-teman. Dan saat ini Indoraya Internasional menjadi pabrik maklon terbesar di DIY yang bisa memproduksi ribuan produk setiap harinya. Dan semenjak didirikan, Indoraya sudah menangani lebih dari 40 brand dan ratusan ribu produk kosmetik nih yang sudah beredar di pasaran. Dan nanti tentunya saat ini ya dalam webinar ini sudah hadir dua narasumber yang tentunya nanti akan memberikan ya edukasi gitu kan. Nanti ada Bapak Teddy Harmono selaku CEO dari Indoraya yang juga tentunya akan membicarakan mengenai building brand 2022. Dan juga Kak Vincentia Tiffany ya sebagai TikTok beauty influencer nih yang sudah hadir hari ini, luar biasa sekali untuk memberikan nanti membedah ya strategi marketingnya untuk di TikTok ini seperti apa. Dan ada beberapa peraturan nih ya teman-teman semuanya untuk mengikuti webinar ini. Jadi dimohon peserta tidak menyalakan mic nih nanti saat narasumber ini sedang memaparkan materinya. Kemudian bagi peserta yang ingin bertanya langsung mengenai produk ataupun hal lainnya bisa ditanyakan di kolom komentar Zoom. Dan nanti pertanyaan akan dibacakan saat sesi tanya jawab. Dan untuk pertanyaan terbaik nih yang sangat menarik juga yang sudah Putri sampaikan tadi ya, akan ada hadiah sebesar 150.000 untuk 2 orang pemenang nih teman-teman semuanya. Dan langsung saja nih untuk sudah nggak sabar ya gimana nih caranya buat teman-teman mungkin yang pingin gitu kan untuk membuat atau building brand seperti apa gitu. Kami mohon kepada Bapak Teddy untuk bisa memaparkan materi. Oke, thank you Putri. Apa kabar Bapak? Baik. Baik ya. Ini kayaknya kita webinar yang ketiga Ketiga ya, betul Putri ya. betul. Kayaknya kalau diterusin seru kayaknya nih. Seru banget Ya, Bapak. jadi kita ya. bikin seri aja kali ya. Boleh. Jadi kita akan bagi-bagi. Tapi hostnya saya terus loh Bapak ya. Ya bisa diatur. Jadi kita akan bagi-bagi tips nih teman-teman. Yes. Jadi kita webinar ini akan ada beberapa topik ya teman-teman ya. Jadi yang kemarin kan yang terakhir tuh kan tren kosmetik Ya 2022 betul. gitu ya. Glass skin Betul, gitu ya Bapak glass ya. skin lah, apalah, dolphin skin gitu Betul. ya. Terus yang sekarang ini adalah kita mau bagi-bagi tips gimana sih caranya membangun beauty brand atau membangun brand sendiri gitu ya. Karena gini teman-teman, permasalahannya adalah gini, banyak sekali teman-teman yang sangat semangat sekali ya, aduh Ya. bikin brand ya, karena apa ngelihat oh si A sukses, si B sukses gitu ya. Iya, betul. Tapi ternyata gini ya teman-teman tuh apakah pernah tahu di balik itu tuh perjuangannya seperti apa? Struggle-nya seperti Gitu apa ya. begitu ya. Cara-caranya gimana apakah tahu ya, karena biasanya sih yang ditonjolkan tuh ya hasil akhirnya ya, pas mereka udah sukses gitu ya. Betul. Nah di sini kami akan bagi-bagi tips ya, jadi nanti sebelum nanti sama Tiffany dikasih tips yang untuk yang TikTok gitu ya, saya akan kasih tips yang terkait dengan teknis dulu ya, teknis untuk membangun bisnis ya teman-teman. Jadi gini, tadi yang seperti saya sampaikan, kadang-kadang tuh kita tuh ngerasa terlalu semangat gitu ya. Iya. Sampai-sampai kita tuh nggak mengesampingkan hal-hal yang harus kita lakukan untuk membangun bisnis. Karena membangun bisnis itu adalah membuang uang gitu ya. Betul. Mengorbankan uang. Mengorbankan gitu ya. uang. Jadi pastikan bahwa setiap sen yang kamu keluarkan itu worth it to spend gitu. Jadi betul-betul layak untuk dikeluarkan. Makanya kita perlu tahu step-step apa aja sih ya. Mungkin beberapa teman-teman tuh tahu ya, udah tahu ya stepnya ini, tapi mungkin sebagian besar juga belum tahu ya. Iya. Makanya kita kasih tips gitu ya teman-teman. Yang pertama teman-teman adalah riset ya. Jadi mau gimana juga yang namanya bisnis itu kalau sebelum dimulai kan harus tahu dulu ya. Iya, betul. Gak mungkin dong tiba-tiba A bikin B gitu ya. Tanpa Kayaknya tahu, ajaib tanpa banget riset gitu. gitu ya Iya. Bapak ya. Ya, riset ini pun juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan teman-teman ya. Yang pertama adalah tentukan tujuan riset.
Supaya riset itu nggak buang-buang waktu kalian, ya kalian harus tentukan dulu tujuannya apa gitu ya. Apakah mau meriset mengenai produk, riset mengenai segmentasi, atau riset mengenai bahan baku atau apalah gitu ya. Jadi teman-teman harus tentukan dulu. Kemudian yang kedua adalah teman-teman juga harus pelajari semua aspek yang terkait dengan target market. Jadi pada saat riset tersebut teman-teman ayo cari tahu deh gitu ya. Contoh mau bikin brand buat milenial gitu ya, cari tahu deh milenial tuh kayak apa sih gitu ya. Mereka tuh behaviornya seperti apa gitu ya. Kalau kayak saya aja repot ya dengan usia saya segini, gapnya tuh agak jauh ya. Jauh apa agak jauh? Itu agak jauh. Ya. Saya juga kadang-kadang harus belajar ini mereka tuh maunya apa sih gitu ya. Itu penting teman-teman. Jadi tolong pelajari semua aspek, itu penting ya. Terus kemudian cari data dan fakta dari sumber yang terpercaya. Biasanya kalau kami pasti akan memanfaatkan yang namanya konsultan untuk market research gitu ya. Jadi karena gini teman-teman, untuk lihat lihat tren atau mau lihat analisa pasar gitu ya, ternyata nggak semudah googling loh ternyata loh gitu loh. Ya, karena kadang-kadang tuh hasilnya tuh jadinya bias gitu ya. Jadi kita sebutnya bias. Nah makanya ada banyak sih ya lembaga-lembaga market research yang bisa dijadikan rujukan gitu buat teman-teman ya. Jadi sehingga data dan fakta yang teman-teman dapat itu betul-betul kita sebutnya accountable gitu ya, bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Karena ini akan menentukan proses selanjutnya teman-teman ya. Terus kemudian yang paling penting juga adalah belajar dari kompetitor. Itu hukumnya wajib ya teman-teman ya, belajar dari kompetitor. Jadi jangan cuma mikir bahwa ini produk saya ini yang paling oke gitu ya, jangan gitu ya. Kita juga harus lihat karena ternyata di luar tuh yang namanya kompetitor tuh mereka tuh punya inovasi-inovasi yang kadang-kadang gitu tuh nggak kita pikirkan gitu ya. Betul. Kok bisa gitu ya. Jadi kalau ada komentar kok bisa, makanya belajar gitu ya, belajar untuk dari kompetitor ya. Jadi kita lihat mereka tuh ngapain sih, cara jualannya gimana sih, sah apa enggak sih, maksudnya gini. Kayak gitu tuh sah apa enggak? Ya sah-sah aja sih gitu selama tidak plek-ketiplek lah ya istilahnya Bapak ya. Seperti itu ya. Jadi itu bisa dijadikan referensi kalau saya bilang ya. Bukan contekan sih tapi referensi ya. Karena apa? Karena nanti juga akan disesuaikan dengan produk yang akan kita buat. Terus kemudian yang terakhir adalah dari riset ini semua akan disummarize. Jadi kalian harus bikin yang namanya SWOT analysis gitu ya. Jadi SWOT ini kan strength, weakness, opportunity sama threat gitu ya. Jadi gampangnya gini, kalian dari hasil riset tadi lihat kelebihan kita tuh apa sih gitu ya, kelemahan kita tuh apa sih, apa peluangnya tuh apa aja gitu, terus kemudian nanti ancamannya tuh apa aja gitu. Jadi itu akan memperkaya analisa kalian gitu ya, seperti itu. Betul. Riset selesai, terus kemudian kita akan tentukan yang namanya segmentasi. Ini penting. Gak mungkin juga dong kita bikin produk tapi nggak jelas gitu ya. Karena tadi saya bilang ya, bisnis adalah kegiatan buang duit gitu ya. Makanya make sure that every cent that you spend is worth it gitu ya. Jadi semuanya layak. Jadi segmentasi itu secara umum kita bagi jadi 3 teman-teman ya. Jadi ada demografik, kemudian geografis sama psikografis. Demografis apa sih? Jadi ini dilihat dari namanya aspek gender ya. Jadi laki-laki perempuan. Oh jelas beda dong ya, kebutuhannya beda gitu ya. Laki perempuan. Terus kemudian usia. Ini juga beda gitu ya. Usia yang seusia saya sama seusia Putri atau Tiffany itu beda kebutuhannya gitu ya. Apalagi saya laki-laki, kalian perempuan gitu ya. Itu udah segmentasinya udah beda banget. Terus kemudian pekerjaan itu juga menentukan. Pekerjaan, pendidikan sama kelas sosial. Jadi teman-teman juga harus lihat ini. Jadi gini teman-teman, yang namanya segmentasi itu bukan simply kita mau sasar middle up, kita mau sasar pasar menengah, kita mau middle enggak gitu ya. Ini harus ada breakdownnya lagi ya. Jadi supaya apa? Sasarannya tepat gitu ya. Karena apa? Sekali lagi saya ingatkan bisnis itulah kegiatan membuang duit gitu. Kemudian geografis. Jadi geografis ini adalah aspek lokasi ya. Contoh misalnya kita mau bikin produk untuk mungkin kota-kota yang dingin kayak Malang gitu ya, itu beda sama kota-kota yang kayak Medan, kayak Makassar gitu ya, itu beda. Surabaya gitu misalnya ya. Itu dengan segala macam hiruk pikuk dan panasnya yang kalau saya panas ya. Kalau dengar kata Surabaya pasti panas. Panas. Gitu. Kemudian iklim ya, kebetulan kan Asia kan tropis ya. Seperti itu. Terus kemudian juga karakteristik wilayahnya seperti apa. Itu juga teman-teman harus jadikan pertimbangan untuk segmentasi produk. Kemudian psikografis itu apa sih? Ya, jadi contoh adalah aspek kepribadian gitu ya. Jadi dia tuh personality-nya tuh apa sih ya. Kemudian gaya hidupnya apakah dia itu outdoor ya atau urban lifestyle atau apa gitu ya. Kemudian ada sikap, minat sama nilai atau values ya. Jadi contoh untuk values ini adalah
ternyata ada beberapa segmen konsumen itu yang sangat memperhatikan yang namanya values ya. Contohnya adalah dia nggak mau pakai produk yang hewani gitu ya. Iya. Dia lebih milih yang organik gitu ya. Iya. Jadi teman-teman ini ada kaitannya dengan yang namanya produk halal ya. Kalau teman-teman perhatikan produk halal ini kan semakin tahun trennya semakin meningkat ya, Betul. Putri ya, sama Tiffany. Jadi dan produk yang halal ini itu lebih banyak didapat dari produk-produk yang punya bahan baku organik gitu ya. Yes. Kalau hewani ini kayaknya kita perlu ada kita harus cek lagi segala Betul. macam. Tapi kalau organik itu dipastikan itu halal ya seperti itu. Nah, itu segmentasi. Kemudian setelah selesai riset, kemudian segmentasi yang ketiga adalah spesifikasi. Itu apa sih? Jadi disinilah teman-teman mulai menentukan ya nama brand atau merek produknya apa. Jadi mohon dicari nama-nama yang menarik karena kan itu kan ngaruh ya sama Iya. penjualan ya. Betul. Kalau namanya aneh kan juga gimana sih? Apa gitu. itu gitu ya? Gitu. Nah, Harus yang eye catching betul. gitu. Ear catching kali ya. Ya ear catching, ear catching. Ear catching ya. Jadi Ear catching, betul. Jadi teman-teman gini, kenapa yang namanya jasa maklum itu diperlukan? Nah, dimulai dari namanya brand gitu ya. Jadi brand ini ternyata gini, teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya ide nama brand gitu ya yang ear catching terus menarik itu segera daftarkan. Kalau enggak ntar diambil orang gitu loh. Iya, Serius? betul. Ya. Benar-benar. Apakah caranya segampang untuk ngecek merek ya? Apakah segampang googling aja? Ternyata enggak loh, ya. Oke. Cuma googling aja enggak gitu. Jadi karena kita tuh ada beberapa rujukan gitu ya. Jadi contoh kalau untuk merek itu teman-teman ya, itu ada yang namanya WIPO sama PDKI ya. Oke. Jadi WIPO itu World Intellectual Property Organization. Jadi itu untuk skala skopnya dunia. Kita biasanya sih harus cek dulu tuh di situ apakah mereknya tuh udah ada atau belum gitu ya di skala dunia. Kalau oke gitu nanti kita lewat ke yang skop Indonesia lokal yang namanya PDKI ya. Pangkalan Data Kekayaan Intelektual. Jadi kita cek di situ. Terus kemudian setelah dicek oke, nanti kita daftarin ke HKI. Itu juga sebetulnya teman-teman karena kan gini, pertimbangannya kan kebanyakan ini kan kita startup ya. Ya. Istilahnya kita baru. Betul. Aduh harus mikirin kayak gitu ribet banget gak sih gitu ya. Mikir-mikir harus ngecek WIPO lah, PDKI lah, HKI segala macam ya. Itu makanya ada jasa maklon Yes, kosmetik betul. untuk bantu kalian ya. Terus kemudian juga jenis produk yang mau dibikin tuh apa ya. Dan ini juga pastinya kalau kalian mikir juga kalau nggak dibantu dengan advice dari kami juga kayaknya agak-agak sulit sih Susah, kayaknya. betul. Apalagi hal yang paling penting adalah meng-create. Itu yang paling challenging gitu ya. betul. Karena kalau modalnya gede aja nggak apa-apa sih bikin pabrik aja gitu ya. Tapi kalau yang namanya startup gitu kan meminimalkan pengeluaran ya. Kapitalnya diminimalkan. Artinya gimana sih kita bikin seefisien mungkin. Betul. Ya udah kalau nggak punya pabrik ya minta tolong aja sama Maklon gitu ya. Bukan minta tolong sih bayar sih. Iya betul. Bayar Tolong lagi nggak bayar lagi ya. Jadi jangan minta tolong terus tolong ini Iya dong. deh. Enggak Kegiatan gitu ya. sosial dong ya. Iya. Ya. Itu ya. Kemudian juga bahan baku atau material. Ini juga penting teman-teman. Jadi kebanyakan tuh kan kita cuma dengar-dengar tok ya gitu ya. Dan harus saya ingatkan juga bahwa yang namanya konsumen tuh semakin kesini tuh semakin pinter loh. Betul, ya. betul sekali. Ya. Jadi mereka tuh mulai googling nih, dilihat oh ini ingredientnya Ingredientnya ini. apa, Ini gitu apa ya. sih gitu ya. Ini Aduh, aman aku apa kulitnya enggak, gitu. kering, kayaknya butuhnya hyaluronic acid Wah, ya, gitu ya. Padahal itu apa sih nggak tahu gitu ya. Karena sering muncul gitu ya. Betul, Jadi ya. juga yang namanya hidroquinone gitu ya, itu juga kayaknya orang-orang udah mulai tahu itu yang bikin kulit jadi cepet putih gitu Instan ya. gitu ya. Digosok sekali langsung putih gitu ya. Ya itu juga teman-teman juga bisa diskusi dan kita gitu ya. Dan kaitannya juga dengan masalah legal loh teman-teman ya. Jadi produk ini konsumen itu udah mulai pinter gitu ya. Maksudnya gini, mereka nanyanya gini, standar pertanyaan ya, ini udah BPOM apa belum sih gitu ya. Ya, betul. Which is itu yang tahun-tahun 90-an tuh nggak bakal ditanyain, beli aja deh. Beli aja betul. Bodo amat gitu. Tapi kalau sekarang tuh mereka tuh udah mulai aware gitu ya. Bahkan suka udah ini sudah berpepom ya, Ya gitu itu kan. pertanyaan standar loh, serius. Itu pertanyaan standar. Jadi artinya gini, teman-teman juga kalau mau bikin produk ya pastinya itu harus diperhatikan ya masalah aspek legal tadi. Terus kemudian yang paling penting adalah desain kemasan gitu ya. Nah ini yang paling challenging nih ya karena mau gimana yang namanya visual itu speaks louder than words gitu. Jadi artinya itu barang ditaruh aja di situ orang pasti akan tertarik gitu ya. Yes. Barangnya nggak perlu ngomong loh, serius nggak perlu Kok ngomong. lucu Iya, ya lucu, lihat, packagingnya gitu ya. gitu. Karena Putri tim packaging juga. Oh gitu ya, betul. Jadi dasarnya kan kalau manusia itu kan ngelihat dulu tuh visual. Jadi itu aspek paling penting. Dan
Dan untuk mendesain atau untuk kira-kira yang lucu-lucu tuh apa sih, kita bisa bantu nih. Jadi makanya banyak sekali hal-hal yang bisa kita bantu. Jadi sehingga akan memudahkan kalian yang mau startup untuk bisnis ya. Jadi itu spesifikasi. Jadi teman-teman jadi in between antara tadi segmentasi sama spesifikasi ternyata memang ada langkah-langkah yang harus dibantu sama orang nih, sama suatu pihak tertentu sehingga betul-betul energi kalian tuh nggak banyak terbuang gitu ya, seperti itu. Energi equals juga biaya sih soalnya. Iya, serius. Terus kemudian setelah produk tadi jadi, ini strategi nih teman-teman, kita ngomong strategi. Jadi gimana sih caranya supaya produk ini segera kejual gitu ya? Iya. Karena kan nanti akan Tujuannya itu juga, Bapak, ya. ngaruh sama yang namanya investasi dong gitu ya. Betul. Iya sih kalau urunan sih nggak apa-apa, tapi kalau ada investor gimana? Iya. Ya, investor itu kan harus cuma mempertanggungjawabkan 3 kata juga. kalau investor kan. Show me the money gitu ya. Oh iya betul. itu doang gitu ya. Jadi ini Betul, kita betul, perlu betul. mikirin namanya strategi. Nanti juga sama Tiffany nanti akan dikupas tuntas masalah strategi. Jadi contoh ya teman-teman, strategi ini contohnya adalah dengan menggunakan metode SEO sama SEM gitu ya. Yes. Search Engine Optimization sama Search Engine Marketing. Cuma ini adalah suatu pekerjaan yang sifatnya sangat teknis gitu ya. Jadi nggak semua orang bisa sih. Cuma memang ada beberapa pihak yang bisa bantu kalian untuk jalankan namanya SEO sama SEM. Ini bisa dicoba ya, patut dicoba karena ini efektif kok ini. Betul. Ya, efektif Iya. untuk naikin rating produk kalian gitu ya. Ads gitu Ya, ya. ads seperti itu. Kemudian juga menggunakan program afiliasi. Afiliasi apa sih ya, gampangnya ya inilah reseller lah gitu ya. Itu cukup ampuh itu ya reseller. Terus kemudian ini nih nanti yang dibahas sama Tiffany adalah memanfaatkan namanya platform media sosial. Sekarang kan banyak nih ya, ada kalau dulu zaman saya itu namanya apa sih namanya, bukan Facebook sih. Apa sih namanya? Friendster. Friendster. Iya. Friendster. Kemudian Facebook. Oh, Tiffany sudah tidak main Bapak. Berarti gitu ya, saya masih dia main belum kebetulan. lahir dia Friendster tuh dia belum lahir gitu ya. Sekarang kan macam-macam ya udah Iya, ada. betul. Yang terakhir TikTok ya. Iya, TikTok terakhir ini TikTok, juga iya. ini yang cukup membuat kami generasi X itu yang cukup heran ya. Ini apaan sih gitu ya. Iya. Tapi terbukti Efektif. efektif Iya, gitu ya. sangat efektif Ya, justru ini ya. kaitannya sama ini teman-teman, sama namanya disruption ya. Disruption. Jadi kalau sekarang ada triple disruption gitu ya, ada digital disruption, ada milenial, ada pandemic. Ini contoh karena apa ya? Karena ini membolak-balikan semua teori marketing gitu TikTok ini ya gitu ya. Betul. Ya itu nanti akan dibahas sama Tiffany. Kemudian juga memaksimalkan konten ya. Ya. Konten apa sih ya? Konten promosi. Gimana caranya sih bikin suatu konten yang kalau TikTok kan kayaknya kan terbatas ya 30 detik ya. Sekarang udah bisa 3 menit. Oh 3 menit ya. Cuma kan itu ada ya kalau kita lihat kan kalau lebih dari 3 detik kan males kali ya gitu. Iya, Iya, betul. Jadi kita gimana caranya 3 detik tadi gitu bisa maksimal gitu kan. Maksimal, Nah, itu iya. makanya memaksimalkan konten ya seperti itu. Nanti tipsnya sama Tiffany gitu ya. Terus kemudian ya kita juga bisa pakai jasa namanya KOL sama influencer ya. Influencer ya contoh kayak Tiffany ya. Tiffany adalah beauty influencer ya. Yes. Seperti itu. KOL itu lebih ini ya, ke key opinion leader itu lebih dia orangnya expert. Jadi contoh kita mau promosi yang namanya sunscreen misalnya. Kita pakai KOL nih. KOL-nya siapa sih expertnya? Dokter lah, dokter kulit gitu ya. Jadi kalau influencer itu untuk naikin volume penjualan, kalau untuk KOL itu untuk brand value sama brand awareness seperti itu ya. Nah, teman-teman dari semua itu ada keywordnya ya teman-teman ya. Jadi keywordnya itu adalah yang satu kapital ya. Ya mau gimana yang namanya bisnis harus punya modal dong ya. Atau fund atau dana gitu ya. Besarnya berapa sih? It depends ya, tergantung ya. Nggak ada patokannya teman-teman. Tapi pastinya ini akan terkait yang namanya capital expenditures ya. Contoh misalnya kalian mau bikin produk tapi jualannya offline ya, harus ada modal buat bikin toko dong gitu ya. Iya, Ya, betul. itu namanya capital expenditures. Kemudian capital production gitu ya. Jadi ya kalian meng-create produk ini kan perlu modal ya. Mau bikin produk kayak gimana sih ya, dengan bahan baku yang bagus ya pastinya akan naikin harga dong ya. Artinya ya otomatis kapital yang dibutuhkan akan lebih besar juga ya. Terus kemudian human capital ini paling penting teman-teman. Ini adalah faktor yang jadi penentu berhasil atau tidaknya itu suatu bisnis gitu ya. Jadi kalau statistik kan bilang yang gagal tuh lebih banyak daripada yang berhasil ya. Serius ini fakta ya gitu ya. Jadi Tapi memang biasanya seperti itu ya Pak, Iya, startup itu ya. betul. Jadi contoh dari human capital ya. Kalau saran saya sih lebih baik ya jangan sendirian lah ya. Kalau Iya. sendirian itu repot. Jadi Betul. minimal berapa sih? Minimal 3 lah gitu ya. Jadi kalau mau
Karena apa? Karena kegiatan membangun bisnis ini untuk startup ini akan lebih ribet gitu ya. Betul. Jadi yang pertama adalah kita butuh yang namanya kreatif ya, orang kreatif. Jadi itu tuh mikirin yang hal yang sifatnya kreatif lah, konten bla bla sosmed bla bla gitu-gitu gitu ya, ya. sosmed. Jadi biar dia yang mikir deh, ntar kalau disuruh mikir juga masalah-masalah packaging delivery, ntar dia pusing. Gitu. Pusing betul ya, bukan Ya. ranahnya gitu Oke, ya. Bapak terus ya. kreatif. Yang kedua adalah operation. Nah ini nih, operation ini pokoknya dia nggak usah mikirin apa-apa kecuali operation ya, ngirim-ngirim barang, packing gitu ya, segala macam ya. Kemudian ketiga yang paling penting adalah accountant gitu ya, yang Yes. dia yang ngerti duit gitu ya, ngerti cara mengelola, bukan ngerti duit sih, kita ngerti duit. Cara mengelola keuangan, Mengelola keuangan. ya. Terutama Betul. keuangan yang kaitannya sama perusahaan. Ini kan perusahaan nih, yang Iya. usaha kan kita usaha. Jadi artinya dia gimana bisa ngatur itu cash flow seperti apa. Jadi Betul. sehingga usaha itu tersebut bisa sustain. Berkembang, ya. Kata kuncinya sustain loh ya, karena yang namanya usaha tuh kan maunya sustain kan, nggak mau Yes, dong cuma, betul. cuma apa one hit wonder doang gitu kan. Iya. udah sukses terus kelar gitu kan, Aduh, lah, jangan gitu ya. dong, iya. Terus kemudian keywords yang lain adalah passion dan understanding ya. Jadi mau gimana kalian harus punya passion dong ya. Ya ini contohnya sih kita tuh kebanyakan pengen ya. Lihat orang bisnis kuliner tuh pengen banget deh kuliner gitu ya. Aduh, kayaknya enak ya Kayaknya enak, gitu ya. Kayaknya Gampang deh gampang gitu. deh gitu ya. Terus ada bisnis skincare kayaknya oke deh kayaknya gitu ya. Tapi semua itu pokoknya kalian harus punya passion, dan passion ini nggak bisa dipaksain gitu ya. Iya, betul. Nggak bisa dipaksain. Terus kemudian understanding, kalian harus paham ya. Passion aja nggak cukup ya, tapi juga harus paham gitu ya. Jadi tadi ya cuma dengar hyaluronic acid gitu ya. Tapi kalau belum dia tak paham gitu ya. betul, Namanya baku CLT ini Iya. gitu ya. Kayak gitu ya. Nah, itu keyword yang kedua. Terus kemudian ini lebih ke arah challenge sih ya. Jadi di Indonesia terutama ya, yang namanya good raw material sama packaging itu masih jadi challenge ya. Oke. Karena produk ini tergantung dari raw materialnya dong ya. Jadi di sini itu kita masih banyak impor nih ya, Iya. good raw material. Jadi itu nanti ngaruh lagi sama yang namanya modal gitu ya, seperti itu. Terus kemudian packaging ya, tadi Putri bilang packaging ya harus Anak lucu-lucu packaging, dong gitu iya. ya. Ini juga nanti ngaruh nih teman-teman ke yang namanya modal gitu ya. Yes. Jadi makanya perlu pinter-pinter milih packaging yang harganya murah gitu ya. Tapi Sama tetap kelihatannya bagus ya gitu itu ya. sih Pak. maunya kita semua ya. Ah, iya. Maunya murah terus Iya, bagus betul. gitu ya. Nah, kemudian juga ini kalau yang terakhir ini adalah ini peluang nih teman-teman ya. Jadi satu adalah high end product. High end product ini salah satu segmen yang belum begitu banyak digarap sih. Kita nih untuk yang pasar-pasar kosmetik skincare itu baru di level-level menengah sama middle low gitu ya. Tapi kalau untuk yang middle up ini masih jarang loh ya. Betul. High end product. High end product ini ya produk yang mahal banget gitu ya. Betul. Sulwaso gitu ya, atau Iya. ya, itu kan mahal tuh ya. Betul. Sama Atau Estee apa? Lauder. Gerlang. Ya, Iya. itu ya. Kalau dari zaman saya dulu SK2 tuh udah mahal. Oh ya, banget, SK itu ya. juga. Aduh, luar Itu biasa termasuk high end product sih. ya. Yes, betul. Selain harganya mahal, juga teknologi di balik itu juga mahal juga teknologinya gitu ya. Jadi ada microbiome-nya punya si Lancome gitu ya. Itu pakai prebiotik probiotik ya. Waduh. Makanya harganya bisa jutaan loh teman-teman Yes. ya. Itu 60 mili 1,3 kalau nggak salah gitu. Ya. Aduh. Tapi hasilnya itu Spektakuler wis, juga ya, Bapak ya. Namanya high end gitu ya. Nah, itu Betul. segmen yang belum dieksplor sama belum banyak di ini ya, sama Indonesia. Kemudian teenagers. Teenagers ini artinya gini. Segmen di mana itu newbie ya, orang-orang yang baru nyoba ya, terutama cewek-cewek ya. Iya. Yang usia-usia 13-14 ya, mungkin kita ingat ya Putri ya, di webinar kemarin kita bahas umur 13-14 tahun tuh udah mulai nanya-nanya masalah Betul. ya kan. Iya, betul. Kalau saya bisa gitu dipakai nggak ya Kak dari umur 13 mereka tahun tuh udah mulai gitu. nanya kayak begitu ya. Kalau saya zaman saya dulu 13 tahun tuh saya Ya main ampun. pairing. Kayaknya masih main layangan Nah, begitu itu juga ya. nggak ada pikiran buat itu. Iya, Tapi Cuci muka aja pakai sabun badan. Betul. itu ya. Aduh ya. Indit ya. Ya, jadi itu segmen yang belum begitu banyak digarap juga sih. Jadi ini kesempatan ya. Terus kemudian adalah men's care product. Jadi ya yang namanya laki-laki itu zaman sekarang tuh udah mulai care Aware. sama aware ya. Karena seperti Putri pernah cerita sama saya, skin investment gitu ya. Iya, Jadi skin ini nggak melulu masalah ganjen atau apa. Oh, Nah, ini Mayu. Of course not, ya. yes. atau metroseksual gitu. Iya. Enggak, tapi ini lebih ke arah ke kesehatan kulit ya, masalah kesehatan. Kebutuhan juga ya Bapak ya. Betul. Ya.
tersisa juga dong ya, maksudnya kita ini kan polisi kan semakin meningkat ya, polisi udara, artinya kan buat kulit kan jadinya ini ya Dampaknya harus nanti di jangka tuanya ya betul Bapak. seperti itu, jadi di masa tuanya nanti kulitnya jadi nggak sehat dong Yes. ya. Jadi ini hair in product, teenager sama men's care product ini kesempatan nih buat teman-teman biar kalau mau mulai bisnis, oh ini kayaknya nih oke nih ya. Nah, jadi teman-teman itu ya teman-temannya untuk tipsnya dari kami. Nanti untuk strateginya nanti kita kupas tuntas bersama Tiffany deh ya. Oke. Thank you. Terima kasih Bapak tadi juga sudah membicarakan mengenai building brand ya. Ya. Ini memang sangat penting sekali. Memang itu harus di notes ya teman-teman semuanya ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa untuk langsung ketikkan nama, dari mana, dan juga pertanyaannya apa. Dan sekarang juga tentunya nih membedah ya bagaimana nih akhirnya strateginya. Kalau tadi juga sudah diinfokan dan diberikan tips oleh Pak Teddy gitu kan, gimana sih sebenarnya untuk membuat bisnisnya. Nah ini biasanya poin paling penting adalah bagaimana cara menstrategikannya gitu kan, memasarkannya gitu. Nah ini mungkin bisa Kak Tiffany untuk memaparkan materinya nih untuk rahasia marketing TikTok 2022. Oke, terima kasih Kak Putri. Sebenarnya kalau dibilang beauty influencer, TikTok itu sekarang lagi ramenya namanya skinfluencer. Oh iya. Jadi kayak ya kita pastinya mempengaruhi gimana sih perkembangan kulit gitu ya, apa yang dibutuhkan kulit, tips-tips gimana untuk melakukan yang namanya eksfoliasi, terus mencerahkan tuh pakai apa gitu-gitu. Nah sebenarnya kalau cerita sedikit, dulu main TikTok itu pasti awal pandemi. Iya Ya kan? betul. Itu awalnya masih joget-joget gitu ya. Belum ada bener. review-review segala macam Karena ya. emang awal-awal hanya untuk hiburan ya. Betul. Jadi berawal dari joget-joget, terus nanti hanya ada drama, sampai ada edukasi, sampai ada cerita-cerita. Nah, ramenya di situ sampai akhirnya dulu ceritanya nih jerawatnya Tiffany dulu banyak Pak Teddy. Oke. Jerawatnya banyak, terus bisa dibilang makanya nama akunnya dulu Pejuang Glow Up. Oh gitu. Pejuang glow up. Oke. Pejuang Glow Up. Dan akhirnya sharing di situ karena gabut kan waktu pandemi betul. Jadi cerita sharing gimana, terus akhirnya kenapa bisa jerawatan, terus apa yang dipakai, terus apa yang memperparah jerawat, terus gimana cara nyembuhinnya gitu. Akhirnya sharing di situ sampai akhirnya bisa main di TikTok sampai sekarang gitu ya, dan bisa dibilang iya boleh deh beauty influencer Beauty gitu ya. influencer nih ya Kak Tiffany, luar biasa sekali Nah, loh. ini nanti sekedar sharing aja gimana tips-tips yang pernah mungkin Tiffany terapkan gitu ya untuk buat para beauty owners gitu ya nantinya. Nah, ini yang bakal di-highlight pertama itu ada apa sih kelebihan TikTok dari marketplace lainnya gitu ya, itu yang nanti bakal dibahas. Terus juga gimana sih tips untuk memulai TikTok gitu ya, mungkin ini kan karena masih awam dan ada beberapa mungkin yang belum membikin konten nih, hanya main scroll aja betul. gitu ya. Nah gimana sih biar bisa kontennya tuh menjadi bermanfaat gitu istilahnya, bisa buat jualan juga gitu ya. Nah terus gimana sih rahasia konten bisa FYP gitu ya, atau masuk ke beranda yang untuk Anda gitu. Wah ini yang paling dinantikan nih pastinya. Nah benar. Terus juga gimana sih tips mencari influencer yang cocok dengan brand, karena nggak bisa dipungkiri juga sekarang untuk melakukan penjualan atau selling itu influencer ya sekarang ya. betul. Marketing influencer itu yang lagi unggul nih sekarang gitu. Trustednya tuh dari influencer gitu Betul. ya. Nah yang terakhir itu gimana sih cara brand kalian itu biar bisa unggul gitu ya dari kompetitor lain gitu. Nah ini kita bahas dulu yang pertama, gimana keunggulan TikTok dari marketplace lain dulu gitu ya. Nah ini yang pertama ada one stop solution gitu. Sekarang aplikasi TikTok ini tuh bisa dibilang jadi fitur yang gak cuma untuk hiburan aja, tapi sekarang udah ada yang namanya TikTok Shop. Jadi kalian gak cuma dapat hiburan, tapi juga bisa dapetin apa yang kalian butuhin gitu ya. Bahkan pembersih kaca gitu ya, penyedot debu gitu sekarang ada di TikTok gitu ya. Pada dijualan di situ blender gitu, dan harganya rata-rata juga masih banyak promo karena TikTok kan baru hadir gitu ya, TikTok Shop ini. Jadi makanya banyak banget diskon dan juga gratis ongkir yang ditawarin gitu ya. Makanya mungkin ini bisa jadi peluang buat para business owner ketika ingin memasarkan produknya gitu. Nah, selain itu juga keunggulan TikTok lainnya itu ada bisa dibilang massive user growth gitu ya. Jadi jumlah pengguna TikTok itu lebih cepat naik daripada Instagram dalam 2 tahun ini karena ya awal pandemi itu tadi ya. Bisa dibilang juga TikTok ini sekarang tuh lebih banyak di download daripada Instagram sama Facebook gitu. Karena menurut Tiffany juga
yang main TikTok tuh sekarang bisa segala usia gitu. Karena betul. mudah banget dipakainya kan. Buka aplikasi TikTok udah langsung lihat video, scroll untuk mungkin yang masih umur 13 tahun, untuk orang-orang tua, dan TikTok itu bisa bikin kayak algoritmanya tuh sesuai gitu. Misalnya kalau kita senangnya nih tentang traveling gitu ya. Itu nanti akan muncul tuh video traveling terus gitu ya. Nah, atau misalnya lagi butuh nih pengen cari pengharum ruangan gitu ya. Itu nanti juga bisa nanti keluar tuh macam-macam brand produk yang mungkin bisa jadi referensi gitu. Itu sih kerennya, makanya sekarang pengguna TikTok bener-bener lagi rame-ramenya gitu ya. Dan yang terakhir itu ada new discovery everyday gitu ya. Jadi konten yang makin beragam, terus juga pastinya sangat behavior centric gitu. Dan juga semua kalangan itu bisa dapat konten yang sesuai kayak yang tadi Tiffany bilang gitu ya. Misalnya kalau emang fokusnya beauty product gitu, orang yang lagi cari moisturizer yang lagi viral, yang lagi bagus apa sih ini? Tinggal cari aja moisturizer gitu. Udah nanti muncul tuh moisturizer yang viral dari brand ini, kandungannya ini. Itu jadi yang nantinya juga bisa. Jadi orang udah sekarang carinya bukan di Google. Betul. Ya kan? Buka TikTok, tinggal ketik aja Ya, pengennya apa gitu ya. Bener. Dan karena juga penyampaiannya pun lugas dan singkat gitu ya. Yes, Jadi betul. benar-benar udah dalam berapa detik video udah disampaikan produk ini kandungannya ini, teksturnya ini, bisa untuk ini. Nah, itu yang buat orang sekarang beralih ke TikTok gitu. Nah, next ini bisa dilihat nih, ini ada jumlah unduhan TikTok di tahun 2021 nih. Ini data yang udah Tiffany dapat, bener-bener ternyata selama setahun kemarin itu perkembangannya bisa sampai 85% gitu, atau 240 juta pengguna baru di TikTok loh. Oke. Itu yang bikin Wow. makanya sekarang marketing di TikTok ini lagi gencar-gencarnya Gencar-gencarnya, nih. betul. Makanya mungkin untuk para business owner bisa manfaatin TikTok sekarang ini gitu ya. Karena emang setiap hari percayalah orang pasti buka TikTok. Iya. Betul. Entah lagi di sela-sela apa, entah lagi istirahat. Bahkan Tiffany tuh pernah lihat di lampu merah ya. Orang tuh sempet loh buka TikTok, dia nge-scroll video. Oh my god. Bahkan temannya Putri ini kalau mau tidur katanya nontonin live TikTok yang ngitung beras. Wah, Serius jadi biar bisa tidur. Jadi kayak sambil ngata oke ini beras satu karung. dijual ya? Iya itu lumayan loh Pak. Kalau misalnya itu kan ini dapat diamond, dapat Heeh, terus dapat gitu gift kan ya. gitu kan. Nah, itu jadi pendapatannya mereka yang bikin Iya. live itu gitu. Nggak cuma itu sih, ada juga yang dia tuh bikin nulis nama di mukanya gitu-gitu. baik. Itu aneh-aneh banget deh, pokoknya bisa sesuai deh pokoknya yang kalian cari itu apa gitu ya. Nah, next. Ini mungkin yang masih karena beberapa mungkin masih awam dan bingung nih mulainya harus dari mana nih. Nah, bisa nih ada beberapa tips yang mungkin bisa Tiffany kasih gitu ya. Nah, yang pertama itu bisa bedah audiens produkmu. Jadi seperti yang tadi mungkin Pak Teddy udah jelasin gitu ya. Produk kalian ini untuk siapa sih audiensnya gitu Betul. ya. Terus ditujukan untuk siapa dan pekerjaannya apa, umurnya berapa gitu. Yang akan nanti relevan dengan beberapa customer kalian gitu. Yang nantinya juga munculnya nanti di FYP orang-orang yang emang butuh produk kalian gitu. Nah, yang kedua itu bisa kenalin kebiasaan dan juga kebutuhan. Nah, yang lagi dibutuhin sekarang ini apa sih? Sunscreen nih, karena kan lagi aktivitas di luar. Betul. Nah, itu bisa tuh, bisa dijadiin juga tips gimana cara kalian untuk memulai konten dulu nih gitu. Jadi yang lagi tren tuh apa sih gitu, kebiasaan apa sih sekarang ini gitu. Nah, yang terakhir mungkin ini yang dari basic dulu ya. ATM nih, amati, tiru dan modifikasi gitu. Karena betul. mungkin masih baru kan. Nah, kalian bisa amati dulu nih beberapa perusahaan beauty yang mungkin udah naik gitu, misalnya kayak Kades Beauty itu. Nah, itu kalian bisa lihat tuh, kok bisa sih ini produk nih view-nya banyak banget nih, dia bikin konten apa sih gitu, diamati. Terus bolehlah ditiru tipis-tipis tapi sambil dimodifikasi juga gitu ya. Jangan sampai terus sama persis gitu. Kalau sama persis plagiat dong namanya ya kan. Iya. Nah, itu yang mungkin bisa diikutin dulu nih dari basic-basicnya dulu gitu. Next, bisa juga sebenarnya sih kunci untuk gimana biar video kita rame, ini kita kenalin dulu kebiasaan pengguna TikTok itu seperti apa sih. Nah, ternyata 95% itu orang itu nonton dari FYP. Nonton video-video untuk Anda ya. For you. Yes, jarang banget kalau misalnya mereka tuh nge-scroll video yang mengikuti. Pasti rata-rata bukanya dari yang FYP dulu Kayak nih. lebih seru tuh di FYP-nya Iya, gitu, karena daripada di variasi following-nya banget ya. gitu kan. Kadang kalau yang gitu ya, berandanya. iya, berandanya ibaratnya kalau Instagram tuh kayak
ininya ya, Explore-nya, explore-nya bener. Nah itu nanti yang kita tonton paling lama apa, nah itu yang nanti akan muncul terus tuh. Yes, betul. Nah terus juga sebanyak 66% tuh orang baru menyukai video-videonya gitu, karena kadang biasanya kalau misalnya ini video menarik gitu pasti di like, aku mau bikin konten ini deh gitu, atau di-save mungkin dulu gitu kan aku ya. mau ke wisata ini deh, di save dulu. Jadi karena kalau udah di like itu nanti otomatis nge-save Pak Teddy gitu ya? videonya. Saya baru soalnya belum. Download sekarang Pak. Terus baru sebanyak 17% orang baru komentar. Makanya rata-rata view-nya banyak, kalau komentarnya sedikit itu berarti orang itu bener-bener pengen tahu banget nih sama video kamu gitu. Tapi sebenarnya kalau kamu bisa memancing orang untuk bertanya, itu videonya nanti juga bisa rame, bisa naik sendiri gitu. Sama dengan ketika kita 24% ini nih membagikan video TikTok tersebut. Jadi meneruskan entah ke teman, rata-rata pasti meneruskannya ke teman ya. Betul, salin link ke teman atau mungkin di-download. Di-download itu juga bisa masuknya tuh membagikan video. Gitu. Dan baru 9%-nya orang baru memposting video TikTok atau bikin kontennya. Nah, sebenarnya baru sedikit sih. Baru sedikit banget Jadi ya. mungkin untuk para business owner daripada nih harus ngeluarin banyak budget buat influencer, mungkin bisa dimulai dulu dari Cerita ownernya ya, gitu cerita ya. ownernya atau mungkin cerita dari kegiatan karyawannya nih, atau proses kalian membuat skincare itu gitu tuh juga bisa diangkat gitu ya, karena ya sesuai kreativitas lah intinya gitu. Nah nextnya nih, karena 95% FYP nih, caranya gimana sih biar video kita itu bisa FYP di TikTok? Waduh, ini nih yang selalu ditanya-tanyakan pasti ya. Karena emang itu algoritma TikTok itu nggak bisa ditebak Kak Putri. Yes, Misalnya kita setuju. udah bikin TikTok banyak nih, tapi emang gak rame-rame kan Kadang videonya. bahkan ada satu video yang misalnya 500, kadang ada yang sampai 300k Iya gitu bener, ya, misalnya ya. bisa beda banget Beda banget, gitu. betul. Misalnya nih yang nonton udah 2000, lah kok video selanjutnya yang nonton cuma 100, 100, 200 betul. kayak gitu. Apa nih yang salah gitu. Nah itu algoritma TikTok yang kita masih belum bisa menebak-nebak gitu kayak apa. Nah makanya mungkin nih yang bisa dijadiin pegangan nih buat para business owner ya. Yang pertama, golden first 3 second. Ini gimana kuncinya ya, lebih kayak 3 detik pertama tuh orang tuh standby di video kalian gitu. Jangan sampai ketika lihat tuh udah boring, udah scroll ke atas. Yes, betul. Gimana biar mereka tuh bertahan dan nonton video kalian sampai selesai Yes. gitu. Entah dibuat penasaran atau mungkin dibikin cerita yang agak menegangkan gitu. Nah, ya bisa tuh. Dibikin kentang dulu Nah, gitu ya. bener, itu juga bisa. Maksudnya kayak video part 1 gitu kan, kayak ini terus kayak oke guys, nggak cukup video ini part 2 ya gitu. Bener. Ada banyak cara yang bisa dilakukan. Yang penting pokoknya 3 detik itu bisa dijadiin pedoman awal ketika kita bikin konten Yes. gitu ya. Nah yang kedua itu original, natural dan juga follow the trend. Nah kalau original karena kita kan sebenarnya lebih ke beauty product ya. Jadi dimaksimalin untuk tidak menggunakan namanya filter, karena di TikTok Yes. tuh ada filter penghalus, bikin tirus, mata Betul. belok Iya, itu gitu makanya ya kan. kalau misalnya buka itu langsung loh kok cantik Banget, Menarik bener. juga ya. Iya. Bener. Dan juga ada yang dia tuh kulitnya gelap, itu bisa jadi gitu terang ya? banget loh. Nah itu yang mungkin apalagi sekarang Harus ya itu udah diperhatikan pinter netizen ya, udah pinter, jadi ini pakai filter ini mah, nah ini pakai filter penghalus gitu. Nah mungkin kalau untuk para business owner beauty product gitu ya, maksimalin untuk original dan juga natural biar ada timbul trust ya untuk of customer course. gitu. Karena kalau misalnya beauty product itu tidak menimbulkan trust tuh nanti nggak akan ada repurchase sebenarnya ya kan. Betul. Jadi kayak cuma penasaran aja tapi buat repurchase males gitu ya takutnya ya. Benar, betul sekali. Nah, yang ketiga itu juga harus relevan kontennya. Misalnya ya kalau produknya untuk akne nih, untuk jerawat gitu ya. Ya, kalau bisa untuk kontennya itu ya lebih ke mengarah jerawat. Misalnya kasih tips and trick gimana sih biar jerawat itu nggak makin parah. Mungkin diedukasi dari segi makanan atau mungkin dari segi ingredients atau segi dari kebiasaan. Nah, itu bisa jadi cara juga buat biar video kalian itu bisa tembus FYP gitu. Karena sekarang itu kadang tuh beda-beda. Misalnya nih hari ini yang lagi naik tuh edukasi. Nah itu nanti bisa kalian jadiin konten gitu. Oke mari kita bikin langsung edukasi gitu. Nah makanya saran dari Tiffany gitu ya, kalau kalian udah mau terjun TikTok, setiap hari, setiap menit, setiap bangun tidur kalau bisa tuh udah scroll TikTok. karena trendsnya tuh 24 jam hidup 24 jam tapi emang bener loh. Kayak telat 1 hari aja tuh kayak udah nggak ketinggalan naik, apa aja gitu. trennya kan. udah nggak hidup lagi gitu. Makanya mungkin ya ini kan mungkin untuk
kalau tadi yang urusannya akuntan ya jangan terus buka TikTok, Iya, itu iya. nanti urusan yang kreatif, biar dia yang mengolah-ngolah gitu. Nanti ketinggalan berapa hari loh, kok udah gak, ini trennya udah beda gitu kan. Makanya itu yang harus diperhatiin juga tuh. Nah kalau tadi kita udah bahas tentang pentingnya influencer sekarang gitu ya. Nah ini TV mau ngasih tips gitu ya untuk para business owner memilih influencer yang tepat nih biar nggak salah sasaran ataupun malah jadi buang uang gitu ya. Betul. Nah ini yang pertama bisa dipilih itu berdasarkan followersnya dulu. Karena ketika misalnya followersnya itu banyak gitu ya, paling enggak kalau misalnya di-upload video adalah followers dia yang nonton video itu gitu, paling enggak ya 3.000, 4.000 itu udah lumayan banget gitu. Nanti kalau misalnya udah dilihat followersnya, baru kita bisa ngelihat dari engagementnya juga gitu, apakah viewsnya tuh banyak, like-nya banyak, komennya banyak, dan apakah video itu diteruskannya juga banyak gitu. Kalau misalnya karena ada juga yang followersnya tuh kayak 100.000 bahkan 1M, Betul. tapi yang nge-views cuma 2.000, 3.000, 10K 4.000 gitu. Nah bisa dibilang mungkin itu mereka kurang konsisten atau mungkin kreativitasnya udah agak menurun nih untuk bikin konten gitu ya. Jadi kalau misalnya udah turun gitu, viewsnya udah dikit, itu biasanya mereka antara tidak konsisten atau mungkin ya lagi bikin kreativitasnya lagi kurang lah gitu yang bikin video itu tuh rame gitu ya. Nah yang selanjutnya itu untuk relevansi antara brand dengan influencer. Jadi perlu ya itu jangan sampai salah, misalnya nih produknya yang mau dijual sunscreen gitu ya, tapi dijualin ke ibu rumah tangga yang udah di rumah aja, itu kan nggak relevan gitu ya. Atau misalnya nih untuk produknya jerawat gitu ya, tapi dikasihnya untuk yang mereka kulitnya udah mulus gitu udah ya. mulus. Nah itu kan kayak orang udah mulai pinter lah, percuma dong orang kulitnya udah mulus ngapain pakai produk akne gitu. Betul. Makanya harus relevan, paling nggak jangan sampai nanti nggak timbul trusting itu tadi ke customer gitu. Nah yang terakhir itu dilihat dari red cardnya juga ya. Dia pasang red card berapa dan term and conditionnya itu seperti apa gitu ya. Kalau red card itu ya bisa disesuaikan dengan budget gitu. Karena juga ada beberapa influencer yang mereka followersnya sedikit nih, tapi udah pasang red cardnya mahal. Iya, tapi karena itu juga tergantung engagementnya juga Iya, ya. Kayak bener. mungkin masih berapa puluh K tapi ternyata viewsnya udah kayak MM-an Iya gitu bener, ya. ratusan gitu. Nah itu bisa juga diperhatiin. Terus juga ada juga yang mungkin pasang red cardnya followersnya udah banyak, pasang red cardnya tinggi tapi viewsnya sedikit. Nah itu mending skip dulu ya. Mending skip dulu, dicari lagi nih yang mungkin sesuai gitu ya. Nah emang harus banyak ini sih, cari-cari Cari-cari, sih. betul. Researchnya pokoknya harus lebih dalam biar nggak salah pilih gitu ya. Dan juga term and condition itu lebih rata-rata ada beberapa influencer yang dia itu aku nggak bisa pakai ingredients ini kak, kalau pakai ingredients ini malah kulitku breakout gitu. Ada juga yang dia kayak kak aku harus nyobain produknya itu minimal banget 1 minggu gitu. Jadi paling nggak kalian bisa estimasi, oh berarti konten uploadnya baru bisa 2 minggu setelahnya atau seminggu setelahnya kayak gitu. Jadi kita bisa ngatur timingnya juga gitu loh, biar nantinya pas lah istilahnya ya, jangan sampai nanti bolong-bolong gitu. Itu kan yang juga orang jadi awareness-nya kan kurang akan beauty product atau brand apapun gitu ya. Nah ini yang mungkin juga bisa Tiffany kasih tips juga selain untuk memilih influencer gitu ya. Ini ada winning formula nih, gimana biar brand kalian itu unggul daripada kompetitor lainnya gitu ya. Nah ini bisa yang pertama buat cerita dramatis untuk produknya nih ya, kayak ala-ala Camille Beauty tahu? Nah itu kan dia lebih sharing gimana kehidupan di kantornya tuh, keluarga Camille gitu ya, gimana bosnya memperlakukan karyawannya, itu kan dramatis ya, padahal itu nggak masuk gitu sama beauty product, tapi dengan begitu orang langsung ada awareness dengan Camille Beauty ini, masker organik ini, terus kayak apa aja sih produknya gitu, kok bisa dia tuh rame banget, karyawannya banyak banget gitu, karyawannya kok bisa sih juga maskeran di kantor gitu ya. Nah itu kan jadi timbul awareness yang ya pastinya nanti orang akan beli juga produknya, kepo banget sama produknya gitu ya. Nah selain itu juga bisa jadiin produk kalian itu sebagai solusi gitu. Jadi kalau misalnya nih kulitnya lagi produk kalian ini tuh jerawat. Jadi ada salah satu brand yang TV tahu itu namanya Fafel Beauty. Nah Fafel Beauty ini tuh ownernya tuh dulu kulitnya tuh
punya masalah struggle sama jerawat. Nah, akhirnya dia tuh menciptakan produknya dia sendiri, dia kasih progres kulitnya gitu sedikit dari serum, facial wash gitu-gitu dia bikin sampai akhirnya glow up, glowing gitu ya. Nah, itu kan sebagai solusi juga tuh buat para acne fighter gitu ya. Jadi terinspirasi buat pengen cobain produknya juga gitu. Nah, itu juga bisa jadi solusi tuh. Itu contoh solusinya. Nah, yang terakhir itu bisa kenalin produk kamu lebih detail. Misalnya kayak key ingredients dari produknya itu apa? Misalnya Centella asiatica nih, manfaat centella kan banyak banget ya. Itu bisa nanti di kasih tahu tuh, ini manfaat centella bisa bikin bisa nge-calming, bisa nyerahin, bisa apa. Nah, pokoknya dikasih tahu detail biar orang tuh menarik gitu loh, kayak tertarik. Wah, dia ada kandungan centellanya berarti bagus nih gitu. Atau wah, ini ada kandungannya hexapeptide nih yang bisa anti aging nih. Jadi buat yang untuk usia 30 ke atas bisa pakai gitu. Jadi ketika udah kalian bisa kasih tahu produk kalian secara detail dengan singkat, itu nantinya juga bisa menarik untuk produk kalian dan pastinya lebih unggul daripada kompetitor lainnya gitu ya. Nah, ini bakal Tiffany simpulin aja gitu ya. Yang terakhir sebenarnya, tapi sebelum ini kuncinya sebenarnya ketika kalian udah melakukan ini semua itu adalah konsisten juga. Harus ya Iya. berarti. Jadi kuncinya sebenarnya ketika kalian udah melakukan memberikan, maksudnya kayak bikin konten gitu, tapi kok yang nonton masih dikit kayak gitu. Jangan berhenti. Bener, jangan berhenti karena namanya usaha tuh tidak akan mengkhianati hasil itu ya. Nih, jadi kalau misalnya udah Tiffany itu ya, simpulin tadi ya, itu yang pertama pastinya ngikutin tren dan juga membuat konten itu menarik, itu kunci utamanya. Yang kedua itu bisa nggunain hashtag yang sesuai, karena biasanya orang juga bisa cari itu lewat hashtag gitu ya, racun TikTok atau mungkin acne fighter. Jadi siapa tahu yang kita lagi jerawatan tuh bisa relate gitu loh, nyari sesama acne fighter kayak gitu, atau mungkin ada yang mencerahkan gitu atau niacinamide gitu-gitu kan, itu kadang biasa buat mereka tuh cari produknya itu seperti apa gitu. Jadi bisa cari hashtag atau pakai hashtag yang sesuai atau yang lagi tren juga bisa gitu ya. Ada yang misalnya glow up 2022. Asiknya di TikTok. Nah, benar, itu bisa dipakai gaya di rumah. Gaya di rumah. Itu juga bisa dipakai gitu ya. Terus juga habis itu bisa kolaborasi pastinya dengan influencer TikTok. Tadi udah dikasih tahu tipsnya juga gimana memilih influencer TikTok yang tepat gitu ya. Jadi jangan sampai salah pilih. Dan yang terakhir itu bisa membuat deskripsi produk dengan singkat dan jelas. Betul. Nah, itu kunci-kuncinya sebenarnya. Under 30 detik lah ya. Nah, benar. Dan juga 3 detik pertama itu adalah kunci biar video kalian bisa FYP. Karena percayalah kalau udah FYP, udah itu nanti crazy udah keluarnya udah cepet itu. Nanti kayak nge-video ini ya, kalau misalnya udah resi banyak kan bisa di videoin juga nih, cerita bener, juga jadi gitu bahan, ya. jadi bahan dan orang nanti juga makin penasaran loh. Ini produknya apa sih kok rame banget? bener. Kok yang check out banyak banget tuh produk apa Kak? Gitu. Nah, dan juga kalau bisa ini sih kadang kan kita ada yang komen ya. Kak, itu produknya bisa buat pori-pori enggak gitu. Nah, itu bisa kalian jadiin konten juga, dijawab karena kan bisa ada fitur kita jawab komentar dengan video Q&A di profile itu ya. Bener banget, tinggal jawab produk ini ada kandungan ini kok, bisa banget buat pori-pori. Jadi buat kalian yang punya masalah pori-pori bisa pakai produk ini. Nah, itu yang bisa jadi bahan juga buat konten. Sebenarnya banyak sih untuk bikin konten tuh bahannya ya. Asal itu tadi konsisten ya. Konsisten teman-teman semuanya. Jadi kalau tadi sudah buat brand gitu kan, ini strateginya adalah ya panjang lebar kali keliling tadi itulah konsisten. Iya. Kalau percuma kalau udah dilakuin tapi ternyata sehari uploadnya cuma 1 konten atau sehari cuma ngupload 2 konten atau terus sehari upload besok enggak. Nah, itu kan kurang ya, bahkan bisa dibilang weekend aja masih banyak orang yang emang bikin konten gitu agar biar TikTok tuh apal ya, relate ya Kak Putri ya. Berarti harusnya berapa nih? Mungkin ada teman-teman juga yang penasaran nih, biasanya satu hari butuh berapa konten nih Kak Tiffany? Kalau Tiffany ya sebenarnya karena kan emang punya tanggung jawab dengan brand ya. Kalau misalnya endorse gitu nggak enak dong kalau misalnya viewsnya sedikit gitu ya. Makanya paling nggak sih 6 konten Kak Putri dengan harapan 1 hari bener 1 hari 6 konten. Belum lagi kalau
weekend itu ya masih ditagih Kak Putri. Ini TikTok spesialisnya nih yang gitu ya. Kalau di brand-brand besok kayak anak-anak kreatif nih. Iya bener. Ya nggak harus langsung 6 sih. Paling nggak konsisten tuh kayak ya udah Satu setiap hari dulu gitu ya. satu. Terus nanti naik lagi coba dua konten gitu. Karena kan sebenarnya untuk bikin konten di TikTok itu nggak sulit begitu ya. susah, betul. Beda kalau misalnya kita bikin di YouTube itu kan harus yang Takes time. HD bener. Terus habis itu voice-nya masih harus biar nggak gemresek. Sedangkan kalau TikTok sekarang udah ada fitur buat Iya, pereda- megafon. Iya, bener. Ada fitur bisa suaranya tuh lebih kalem gitu-gitu. Jadi bener-bener lebih mudah untuk digunakan Mau sih. chipmunk juga bisa ya. Luar biasa ya, saya Luar ketinggalan biasa, jauh iya. berarti ini saya. Nah, habis ini kita belajar TikTok. Waduh. Nah, ini harus bikin. Ada bikin kita. Iya perlu juga. Bener. Dan juga udah ada pereda kebisingan juga loh. Oh iya betul. Iya kan? Noise reducer Jadi itu ya. misalnya kalau Betul. ada gema gitu bisa hilang Pak sekarang cuma lewat aplikasi TikTok. Iya. Makanya orang sekarang ngedit Betul. lewat TikTok juga udah easy Udah gitu ya. easy ya, betul, bisa betul. dipotong, bisa diredain kayak gitu sih. Jadi mungkin itu tips yang bisa Tiffany kasih gitu ya. Nah, ini mungkin juga bisa mungkin belum yang pada tahu TikTok Shop itu seperti apa nih, ada gambaran TikTok Shop. Nah, ini di akunnya ini akun Tiffany gitu luar ya. biasa. Berapa tuh 70? Berapa sekarang? 70,8 sudah 71.000 Bu. Ya. 71.000 luar biasa. Nanti semoga bisa langsung ke 100 kan Amin, gitu ya. amin. Biasa. Nah itu nanti di sebelah feeds itu ada bagian gambar keranjang itu di Oke, bawahnya. Nah iya. itu bisa diklik dan itu nanti muncul produk-produk yang emang Tiffany itu istilahnya jadi reseller. Oh. Nah atau mungkin kayak Tiffany lagi masarin ini produk nih gitu ya, bikin konten produknya, terus buat mempermudah tinggal buat kalian yang mau beli klik keranjang kuning Ya, iya. gitu. Itu nanti bisa Betul. di-linkin langsung. Nah itu untuk gambarnya itu bisa sekarang udah bisa bayar via Dana, OVO, Alfamart, Indomaret, Transfer Bank itu juga udah bisa. Dan ini lagi gencar-gencarnya gratis ongkir dan juga potongan harganya tuh Luar biasa, luar biasa spektakuler ya. ya. Makanya mungkin pada beralih ke TikTok Shop karena ada temannya Tiffany juga yang kerja di toko oren gitu ya istilahnya. Itu seller-sellernya mereka itu pindah ke TikTok Shop loh. Oh iya. Karena lagi gencarnya TikTok Shop ini oke. gitu. Jadi mungkin untuk para business owner nih mumpung ada peluang. Betul, ya. betul. Jangan sampai nanti udah TikTok Shopnya udah pada kan namanya semua media sosial kan naik turun ya Pak ya. Iya. Betul. Nanti ada yang baru lagi, apa lagi, tren lagi. Nah ini mumpung masih ada peluang yang bisa dimanfaatin, yuk coba belajar dari TikTok Shop. Betul. Atau mungkin dari bikin konten TikTok dulu deh dari basicnya kayak gitu. Betul, karena kalau nggak salah juga brand itu tidak harus 10.000 K ya, Ya, seperti influencer betul, ya. Jadi ya. nanti bisa mendaftarkan juga nih setahu Putri. Betul. Nanti hanya ngisi kayak istilahnya nomor bisnisnya dan lain sebagainya seperti apa gitu. Bener, nanti kalau mungkin ada timnya nih yang followersnya di atas 10.000 gitu, bisa juga jadi resellernya Yes. gitu buat mengenalkan brandnya atau produknya gitu sih Kak Iya. Putri. Oke, wow, terima kasih banyak Kak Tiffany, sangat menarik sekali tadi Pak Teddy juga sudah menjelaskan mengenai building brand di 2022, kemudian Kak Tiffany juga sudah membedah tuntas gitu ya rahasia marketing TikTok 2022 dan habis ini juga tentunya kita akan membacakan Oke. Q&A ya, kan kita akan sesi Q&A, jadi Putri akan membacakan nih pertanyaan-pertanyaan teman-teman semuanya yang sudah masuk di kolom komentar kan tadi cetang seting Oh, nih ternyata oke, udah rame banyak ya. sekali dan pertanyaannya panjang ini ternyata ya, jadi Putri akan scroll dari yang paling atas dulu nih yang pertama kali tanya ya. Oke. Ini ternyata macam-macam pertanyaan dan teman-teman juga bervariasi sekali dari macam-macam tempat gitu, ada Jakarta, ada yang dari Jogja, Tangerang gitu ya. Wow. Sudah pada absen. Yang pertama ada Kak Kicono di Jakarta. Selamat malam Pak Ibu, saya mau tanya bagaimana caranya masyarakat umum bisa tertarik dengan brand bisnis kita dan berapa modal yang dikeluarkan untuk memulai bisnis brand untuk pemula. Ini mungkin pertanyaan untuk Pak Oke. Teddy ya Bapak ya, Iya. monggo silakan. Jadi untuk pertanyaan tadi ya, jadi gimana caranya supaya masyarakat tuh aware gitu ya. Jadi Yes. ini tadi ada yang namanya brand value sama brand awareness ya. Ini penting. Jadi gimana caranya produk itu bunyi gitu ya. Ya pastinya tipsnya adalah ya tadi kita pakai metode-metode tadi ya. Ada pakai influencer, ada Yes. pakai KOL segala macam. Itu bisa dicoba ya.
Sehingga produk Anda itu produk teman-teman itu bunyi gitu ya. Kedengeran lah gitu ya. Iya. Jadi sense out from the crowd gitu ya. Karena yang namanya bisnis itu kan sebenarnya ladang pertempuran sih. Iya, Gimana benar. caranya tuh biar Tetap Iya, unggul stay ya, gitu ya. betul. Stay timbul. in the light Ini- gitu iya. ya. Ini perlu cara gitu ya Yes. teman-teman ya. Terus kemudian modal. Modal ini sepenuhnya entirely depends ya. Ini sepenuhnya tergantung dari tadi. Makanya dari segmentasi apa yang mau disasar gitu Iya. ya. Jenis produk yang mau dibikin tuh kayak apa gitu. Itu ngaruh sih itu gitu ya. Jadi nggak ada patokan sih sebetulnya gitu ya. Iya. Tapi kalau ditanya ya, Pak kalau modalnya terbatas, kita mentingin untuk produknya atau marketingnya ya. Kalau saran saya sih produknya. Betul. Ya, Mending jadi bukan produknya marketingnya gitu ya, tapi produknya dulu deh. Ya karena in the end itu produknya yang akan memasarkan dirinya sendiri sih Betul. sebetulnya Karena sih, marketingnya ya. tadi bisa dengan dari diri kita sendiri dulu nih. Tadi yang sudah benar. dibedah oleh Kak Tiffany tadi ya. Ya, jadi kurang lebih sih seperti itu jawabannya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Teddy. Jadi kalau Terima misalnya kasih. kayak kalau tadi bener sih dibilang produknya dulu, ketika produk Oh itu iya, bagus ya, Yes. unggul gitu, nanti mereka akan memasarkan sendiri Betul, gitu. betul, Orang betul. yang bahkan tidak bukan influencer atau apa bisa mereview produk Mereview itu produknya, karena emang betul. bagus gitu ya kan, bener sih. Betul. Oke, terima kasih Mas Kicono dari Jakarta. Ini kemudian ada Mas Frans Naga di Jakarta juga. Apakah dalam melakukan riset marketing dengan meng-hire konsultan marketing apakah PT Indoraya berada pada Blue Ocean atau Red Ocean? Kemudian yang kedua dalam melakukan riset apakah expense dibudgetin atau unlimited? Dan yang ketiga apakah strategi Omnichannel channel ya, ya omnichannel. adalah strategi yang terbaik dalam mendapat marketplace gitu. Oke, Bisa jadi dijawab. Friends dari Jakarta untuk yang pertanyaan pertama apakah di Blue Ocean atau Red Ocean ya? Ya sekarang yang namanya bisnis maklon itu gini ya, kita nih udah kayak di Red Ocean gitu ya. Jadi bukan lagi Blue Ocean ya. Yes. Makanya kita perlu membekali diri dengan tadi ya untuk cari-cari data ya, market research itu dalam rangka untuk memenangkan pertempuran di Red Ocean ini gitu ya, seperti itu. Terus kemudian untuk budget sih pastinya yang namanya budget ya dibudgetin dong gitu ya. Kita pasti akan menganggarkan ya. Jadi itu bukan pengeluaran yang tidak terbatas, enggak. Kita pasti anggarkan. Makanya karena apa? Karena yang namanya usaha itu kan tergantung dari cash flow nih. Nggak mungkin dong cash flow-nya kita arahin semua buat riset, nggak mungkin gitu ya. Jadi itu pasti ada budgetnya. Cara budgetingnya gimana ya? Nanti kita lihat dulu ya. Urgensinya itu seperti apa ya? Yes. Kita perlu identifikasi dulu nih. Kita lagi urgent apa sih gitu ya? Seperti itu. Terus kemudian yang pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir tadi strategi omnichannel ya. Omnichannel ya. Jadi omnichannel ini menarik ya teman-teman karena ini beda sama kalau dulu tuh ada namanya multi channel ya. Multi channel tuh salurannya banyak. Tapi omnichannel itu dia itu saling terkait gitu loh, saling terhubung. Ini salah satu faktor yang bikin brand lokal itu naik ya. Karena apa? Karena salah satu hal yang bisa memenangkan yang namanya disruption itu ya. Salah satunya dia tuh bisa beradaptasi dengan yang namanya omnichannel gitu ya. Kalau nggak omnichannel ya kayaknya agak susah deh kayaknya gitu ya. Makanya kenapa banyak brand lokal yang berhasil ya dan foundernya kan muda-muda ya. Iya, Betul. Karena apa? Karena secara nature ya mereka tuh lahir dalam kondisi seperti ini. Jadi sehingga tuh mereka tuh punya sifat dan punya DNA-nya itu istilahnya mereka tuh paham banget gitu. Oke. Ya. Multi channel udah nggak main deh ya sekarang omnichannel. Oke, berarti memang cukup membantu juga Cukup ya membantu ya. omnichannel Kalau ini enggak ya. Anda akan terbilas ya. Jadi kita tuh punya di dunia marketing tuh ada tagar hashtag namanya millennial kills everything gitu ya. Ya, benar. Sekarang ada Gen Z kills millennial. Iya, ya. yang baru betul, lagi. iya. Itu tanda apa ya? Tanda supaya kita tuh terus beradaptasi ya. Betul, Namanya mau multi tidak channel. mau ya. Iya, single channel, multi channel, omni channel gitu ya. Omnichannel. Sekarang ya perlu dipertimbangkan lah kayak gitu. Oke, next ya Bapak. Silakan. Kemudian apabila kita memasarkan ini dari Kak Aurel, Aurel, ya di oke. Bekasi. Apabila kita memasarkan kosmetik tanpa memperhatikan aspek segmentasi produk, apakah berpengaruh besar terhadap minat pasar? Dan bukankah sekarang produk kosmetik itu untuk kalangan tertentu banyak digunakan kalangan lainnya juga? Oh betul. gitu. Jadi memang gini, basic rulesnya adalah semuanya itu bukan ditentukan oleh kita, tapi pasar yang menentukan. Iya. Ya. Kebutuhannya apa Mau gitu ya. gimana, kalau menurut kita kayaknya trennya ini nggak bisa gitu. Nggak loh. bisa, betul. Nggak bisa.
kayaknya saya senang yang bold deh, Nggak tapi bisa, nggak iya. bisa gitu loh. Jawabannya udah sesimpel itu. Jadi artinya apa? Artinya tetap yang namanya riset untuk segmentasi itu ya penting lah gitu ya. Jadi jualan produk tanpa ada segmen lihat segmentasi ya agak susah juga sih seperti itu ya. Oke, Kayak gitu. baik. Oke, next ini sangat banyak sekali Oh, ya oke. antusiasnya, luar biasa. Siap. Heeh. Ini dari Kak Azarin di Bekasi. Azarin. Bagaimana cara menciptakan nilai orisinil atau originalitas dan ciri khas tersendiri dari produk yang kita tawarkan, khususnya Oke. di era revolusi 4.0 gitu ya. Mengingat dengan kompetisi yang sangat ketat di market dan masyarakat yang sangat memperhatikan value nih dan serta brand produk yang ditawarkan gitu. Oke, jadi untuk meng-create suatu produk tuh kita balik lagi nih, kita lihat yang namanya selera pasar gitu ya. Yes, betul. Betul. Apa Jadi yang mau dibutuhin jadi gitu mau ya. gimana karena gini, create produk itu adalah suatu hal yang suatu proses yang panjang gitu teman-teman ya. Jadi mulai dari riset dan bla 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 bla, develop formula dan create produk itu adalah suatu proses panjang di mana biaya untuk itu kan cukup besar ya. Artinya apa? Artinya segala sesuatu itu pasti harus merefer kepada sesuatu ya. Jadi Iya. jadi mau create produk tuh pastinya kita harus juga lihat pasar tuh maunya apa sih. Dari situ baru kita Yes. akan coba untuk kira-kira kita create produk yang sesuai dengan selera pasar tapi unik gitu loh. Betul. Jadi kata kuncinya adalah unik ya, Iya. teman-teman. Jadi kata kuncinya unik. Tapi unik ini pun juga nggak melulu unik ke selera kita gitu ya. Ini kayaknya unik deh. Enggak juga gitu ya. Iya. Kita juga harus lihat. Jadi faktor unik itu juga kita juga dapat dari situasi yang ada di pasar tadi gitu ya. Sehingga kita bisa ambil benang merahnya di situ. Oh, uniknya tuh ini gitu. Oke. Iya. Kayak gitu. Gitu, wow, oke. Nah, ini juga tadi dari Kak Nita, Nita. dalam memulai bisnis sebaiknya kita mengikuti tren, ikut-ikutan gitu, atau sesuai dengan passion. Nah, dan cara bisa bersaing dengan kompetitor bisnis serupa ini tadi juga sudah sedikit dijelaskan juga ya. Memang Iya. passion dan tren ini tuh beriringan gitu ya Bapak ya. Iya, jadi passion sama tren itu memang beriringan. Makanya gini, passion aja nggak cukup, tapi understanding juga penting gitu ya. Jadi nggak cuma melulu kalian tuh punya passion di bidang kosmetik, tapi juga kalian punya understanding ya. Iya. Paham. Gitu ya, paham. Jadi jangan sampai nggak paham. Kalau nggak paham nanti jadi salah jadi blunder gitu loh ya. Jadi itu perlu diperhatikan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Lanjut lagi. Ini, oke. Saya Nita dari Malang, Pak. Izin bertanya bagaimana cara Indoraya meningkatkan brand awareness-nya di tengah persaingan jasa maklonnya, Oke. Pak. Terima kasih. Jadi kalau kita kata kuncinya adalah yang namanya nilai tambah ya atau added value gitu ya. Jadi mau di mana-mana bisnis kosmetik itu sama sih. Iya. Ya. Yang namanya maklon itu sama. Jadi kita perlu cari yang namanya added value gitu ya. Itu Yes. penting ya. Caranya mungkin ya, kalau kita bundling dengan misalnya kita nggak cuma sekedar bikinin produk, tapi kita juga bantu untuk Sosial medianya, sosial media gitu manajemen ya. gitu kan. Kita bantu untuk packagingnya lah atau BPOM-nya, apalah, urus BPOM BPOM-nya halal dan gitu ya, Bapak ya. Jadi sehingga kita tuh punya added value. Jadi itu kata kunci ya teman-teman. Jadi kalau mau berbisnis itu ya namanya bisnis kan nggak mungkin ada yang beda, sama lah gitu. Iya, betul. Nature-nya sama. Tapi yang penting kita harus paham jadi sehingga kita bisa memunculkan namanya added value seperti itu. Oke, added value itu tadi ya. Added value. Oke, ini dari Kak Tika Kartini di Bandung. Gimana tipsnya biar bisa banjir order dan biar produk kita terkenal tanpa endorse? Wah, Ini itu- mungkin Kak Tiffany nih ya. Tiffany yang Mulai dari diri sendiri tadi itu ya. Iya benar. Kalau misalnya kayak tadi dibilang gimana sih biar tanpa endorse gitu ya. Sebenarnya Walaupun bisa. sebenarnya nggak bisa juga ya. Tetap, Iya. in the end tetap butuh endorse. Benar, gitu. benar. Karena emang namanya endorse itu kan kita emang pengennya pasarnya kan makin luas Betul. gitu ya. Mencari kolam baru. Benar. Tapi kalau misalnya emang tidak butuh endorse ya mungkin bisa diangkat dulu mungkin dari entah dari kehidupan ownernya atau mungkin dari kehidupan karyawannya. Istilahnya lebih kayak brand image-nya itu dibangun dulu gitu ya. Ketika mungkin kalian bisa brand image-nya udah kuat, mungkin tanpa endorse atau mungkin nggak pakai influencer gitu bisa gitu ya. Asal brand image-nya udah kuat. Kembali lagi seperti kata Pak Teddy tadi, ke produknya mungkin lebih diutamain lagi gitu betul. ya. Biar produk kalian itu bisa di repurchase atau mungkin lebih kayak tanpa kita minta orang nge-review
review itu udah langsung di review gitu ya. Entah betul. memberikan dengan sampel gratis gitu juga mungkin bisa ya kalau misalnya mau tanpa endorse gitu ya. Tapi mungkin yang dibikin utama itu adalah dibangun utama itu adalah brand image-nya dulu. Betul. gitu. Jadi Entah dari ownernya mungkin atau dari produknya atau mungkin dari kehidupan karyawannya Yes. itu juga bisa gitu sih. konten yang menarik dari Bener. internalnya dulu seperti apa begitu ya. Betul. Oke, ini juga ada dari Kak Asril ya. Ingin bertanya seputar desain kemasan produk kosmetik, apakah kemasan yang mencolok atau menarik secara estetika lebih baik untuk digunakan gitu? Apakah yang mesti yang mencolok? Tapi sepertinya kalau di tahun 2022 ini Kayaknya lebih enggak yang deh ya. simple ya. Simple sekarang Simple, tuh, elegan iya, gitu ya. jadinya Bapak tuh ya. simple. Jadi kalau teman-teman lihat packaging kosmetik, itu bentuknya tuh nggak kayak dulu ya. Dulu kan berbunga-bunga, berukir gitu ya. Cerah gitu ya Iya, warnanya. sekarang tuh, Iya, iya sekarang sih. tuh lebih simple ya, lebih simple. Jadi warna-warna pastel segala macam Iya deh. bener, earth tone gitu Iya, ya. betul. ya. Yang nude-nude Iya gitu ya. bener, yang Betul. gak berisik lah Iya, istilahnya. ya contoh kayak saya tuh terkesan sama merek Kylie ya. Kylie itu kan cuma Kylie. Yes, betul. Itu simple gitu ya. Apalagi yang untuk Kylie kan kemarin dia sempat ngeluarin yang baby produk kalau nggak Yes. salah. Oh iya. Yang ombre-ombre Bener. itu Iya, juga iya, cantik banget, Bener. simple gitu ya. Gak yang bener gak yang norak gitu Betul. ya. Jadi nggak melulu harus Nyetar, ngejreng. Iya. Bahkan kadang kalau cuman pakai kayak istilahnya botol packaging kemudian stiker tapi stiker cantik gitu Iya, sudah oke iya, banget benar-benar. ya Bapak ya. Iya. Dan yang begitu juga sebenarnya tidak terlalu mahal ya Bapak ya packagingnya. Sebetulnya nggak terlalu mahal, ya nggak terlalu mahal. Karena memang kebetulan sih, untungnya trennya kayak gitu sekarang ini, simple gitu, kayak gitu. Oke, next ini dari Mas Azarin di Bekasi, dari Kak Azarin ya, Mbak Azarin ini berarti ya. Dalam marketing khususnya di media sosial disarankan untuk pasif selling dibandingkan soft selling maksudnya ya. Iya. Soft selling dibandingkan hard selling. Pertanyaannya menurut Bapak kapan harus kita melakukan soft selling maupun juga hard selling gitu ya. Karena Oke. memang ini sih harus tahu waktunya juga Timingnya gitu ya. gitu ya. Timingnya betul. Makanya teman-teman gini, perlu dilihat ininya, timelinenya gitu ya. Betul. Jadi perlu di marketing itu perlu direncanakan. Betul, ya. ada Jadi, namanya pilar gitu ya Iya, Bapak ya. nah, jadi makanya gini, untuk mendesain suatu kegiatan marketing itu kita harus pakai strategi nih. Betul. Kapan harus soft selling, kapan harus hard selling. Itu Yes. juga, itu sebenarnya gini sih teman-teman, itu masalah ini aja kok, penjadwalan aja kok. Ya. Jadi Iya. sambil teman-teman pantau. Jadi kuncinya adalah memonitor gitu ya. Betul. Ini kayaknya masih harus soft selling deh. Jadi gini, teman-teman tentukan dulu soft selling itu berapa lama gitu ya. Kapan timelinenya, terus kemudian hard Ya. selling kapan. Terus kita pantau nih. Betul. Oh, ini kayaknya masih harus soft selling dulu deh ya. Oke, soft selling dulu ya. Terus nanti kita review lagi nih. Oh, ini udah bisa kita hard selling. Itu juga kan kita juga harus lihat kekuatan kita juga dong Ya, ya. Hard selling terus tiba-tiba kita nggak bisa ikut istilahnya menyediakan produk kan juga repot dong. Repot ya. gitu. Biasanya nanti ketika payday atau Ah, mungkin itu. juga tanggal kembar itu Dua-dua, udah iya. mulai hard selling nih. Nanti kalau misalnya Iya, awal-awal betul. gitu baru soft Seperti itu. selling Jadi, gitu ya. Jadi nggak semudah. Ternyata juga butuh ini ya, Butuh riset juga Iya, ya. bener. Ini kayaknya orang-orang udah mau Timingnya, gajian. Kita bener. kasih diskon Bener. nih. Nah, Berarti itu. produk-produknya oke ini buat ini diskon segini. Iya. Keluarin harga gitu Iya, ya biasanya ya. Ya itu makanya perlu understanding, pemahaman. Yes, Jadi harus pemahaman. paham gitu seperti itu ya. Gitu, oke. Ini dari Kak Adri Munaf di Jogja, kalau ingin bikin produk, izin legalnya apa saja Bapak? Oke, jadi kalau untuk produk itu yang pertama adalah merek ya. Yes. Itu penting ya merek. Jadi merek, terus kemudian ya tadi izin ke BP POM sih, ya. Terus kemudian kalau mau pakai halal nanti kita didaftarin halal. Oke, ini nanti ada next step-nya simpelnya- lagi ya Bapak ya? Ya, itu aja sih, teman-teman. Oke, baik. Ini dari Kak Cindy Oktaviani asal Tangerang nih, mengenai marketing TikTok untuk beauty product. Apakah ada jalan khusus untuk posting video TikTok dan juga saat TikTok live gitu ya? Oh, jam khusus, maaf ya. Ada jam khusus nggak nih untuk ditengeri lah istilahnya gitu ya? oke. Kalau orang Jawa bilang gitu ya. Nah, sebenarnya kalau jam khusus karena mungkin kan Tiffany kan 6 video gitu ya. Yes, Kalau mungkin dibagi per jam-jamnya mungkin agak sulit gitu. Nah, Tapi sebenarnya kita bisa ambil kayak time yang tepat, istilahnya rame-ramenya TikTok tuh jam berapa sih gitu. Yes. Oh, mungkin jam-jam habis sampai kantor tuh orang buka-buka TikTok dulu jam 9 pagi. 9 pagi. Oh, iya. Nah, itu bisa dipakai jam 9 pagi. Nah, mungkin
maju lagi sedikit ke jam 12 jam makan siang. Nah, itu bisa juga dipakai. Itu sih biasa patokannya Tiffany ya, dari jam 9 terus jam 12 masuk lagi ke jam 3, jam-jam mau pulang kantor nih. Udah bosen tuh Udah besok bosan, kerja, capek tuh gitu ya. tinggal nunggu bel doang nih kan, tinggal nunggu bel doang, udah kita scroll dulu gitu. Nah, terus bisa lagi masuk ke jam 6. Nah, jam 6 itu kan jam-jam orang sudah di rumah, udah habis pulang kantor, Leyeh gitu ya. leyeh. Nah, bisa dipakai lagi tuh buat nge-scroll. Nah, itu bisa mungkin di-upload di jam tersebut. Nah, terus bisa juga di jam 9 malam. Oh jam 9 juga masih Karena efektif berarti ya. sebenarnya antara jam 9 sama jam 10 sih. Orang ketika sebelum tidur Buka lagi nih. Bener. ini mungkin cukup relate ya karena kan Cukup relate. melakukan sendiri Melakukan gitu. sendiri, betul, Kegiatannya betul. kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk live TikTok pernah juga Tiffany coba lakuin gitu ya. Sebenarnya lebih rame itu ketika pagi sih. Oh, pagi Kalau ya. live TikTok. Oh oke. Pagi jam 7, jam setengah 8 itu Oh, ibu-ibu wow. yang habis masak itu rame banget. Mbak itu Itu apa aja skincare gitu ya? paginya apa Mbak? Morning skincare rutin Oh, gitu oke. gitu. Sama di jam 5 sore. Itu jam Waduh, 5 itu tuh jam pulang gitu Iya. ya. Lembur nanti kenanya. prime time-nya di situ tuh di jam 5 sore itu Oke. tuh bener-bener orang ya pas juga mungkin rehat pulang kantor Iya. gitu mereka nonton live gitu. Oke. Jadi mungkin di jam-jam yang itu sih yang mungkin bisa jadi patokan ya. Sebenarnya kalau untuk khusus jam nggak ada tapi mungkin bisa jadiin patokan di jam-jam tersebut prime time-nya tuh jam-jam segitu gitu. Oke, ini sangat membantu sekali. Nah ini kalau agar FYP, walaupun konten kita tuh followersnya dikit Kak Tiffany. Ini awal-awal mungkin berarti ya. Oke. Awal-awal Kak Tiffany dulu seperti apa nih? Akhirnya bisa boom gitu. Kalau awal-awal itu kan emang dulu tuh followers TikTok saya tuh cuma 400, 200 Pak Teddy karena kan emang kontennya tuh cuma hiburan joget-joget, Dubbing gitu ya. tips-tips apa namanya ngecat Keren ya. rambut gitu. Nah, itu tuh kenapa bisa FYP waktu itu karena TV itu ngupload video ketika menjadi acne fighter gitu istilahnya. Oke. Susah-susahnya. Jadi di 3 detik pertama itu yang Tiffany tampilin itu ketika nangis muka tuh jerawatan. Oh, oke ini berarti mungkin nanti boleh dicontoh oleh Jadi drama brand owner gitu gitu kan. ya. Memang drama itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat Bener. Indonesia, Jadi saudara-saudara. dia lebih diminatin sebenarnya Yes. ya kan. Pokoknya ketika ada antara nangis atau mungkin dari orang marah-marah, pokoknya ada drama-drama itu, nah itu bisa jadiin apa ya lebih ide Clickbait lah ya Iya, istilahnya. ide buat juga kalau misalnya bikin konten gitu. Dan itu tadi sih sebenarnya kuncinya konsisten. Jadi ketika Tiffany itu videonya itu rame, itu langsung bikin konten Pak, lanjut lagi. Entah cerita gimana bisa jerawatan atau tipsnya pakai produk apa aja. Yes. Nah, dari situ tuh nanti followers akan mengikuti, akan nambah. Yeah. Oh, pengen tahu kelanjutan ceritanya kakaknya nih. Oh, kakaknya habis itu nge-review sunscreen ini mukanya malah tambah jerawatan gitu. Terus nanti makin banyak followers, videonya pun juga akan mengikuti ramenya gitu. Oke. Nanti kalau udah mulai turun lagi, ya udah berarti kita harus bikin konten drama lagi nih Ada mungkin apa gitu lagi ya. gitu ya. Atau mungkin tips and trick gitu-gitu, edukasi. Nah, itu sih yang bisa mungkin jadi ide gitu ya. Oke, baik-baik. Next ya ini untuk mendaftarkan, ini mungkin Pak Teddy nih bisa menjawab ya. Untuk mendaftarkan produk brand di Indoraya, syaratnya apa saja dan prosesnya berapa lama nih Oh Bapak? syaratnya ya. Jadi yang pasti sih kita daftar merek dulu ya gitu ya, daftar merek, terus kemudian dari situ nanti kita notifikasi produk tersebut ke BP POM seperti Yes. ya. Jadi kalau itu sih standarnya seperti itu ya. Terus kalau berapa lamanya itu juga tergantung ya. Tapi kalau standar timelinenya sih antara 1 sampai 2 bulan sih udah jadi gitu ya. Oh wow, cepat ya Bapak ya. Karena juga kan terutama di formula sih. Jadi Iya. kita tuh kan develop formula terus kemudian kita akan minta untuk si klien ini untuk coba gitu ya. Betul. Di situ kadang-kadang ada revisi-revisi sih ya, revisi-revisi terus Iya. kemudian kalau udah fix baru nanti kita melangkah ke tahap selanjutnya seperti itu. Oke, berarti bisa untuk langsung dikonsultasikan begitu ya dengan Indoraya ya. Betul. Oke, next gimana caranya menciptakan konten yang menarik dan sesuai target market di TikTok gitu ya. Mengingat rata-rata pengguna TikTok adalah anak muda yang menyukai unik, sesuatu Iya. yang unik dan berbeda Benar. gitu. Mungkin Kak Tiffany ini bisa menjawab. Kalau menciptakan konten yang menarik itu seperti tadi yang Tiffany bilang ya, di 3 detik awal itu adalah kunci untuk video kalian tuh bisa naik atau FYP gitu. Nah, untuk bikin menariknya itu tadi mungkin bisa mengikuti trends dulu nih awal lagi sound trendnya tuh apa. POV-nya apa gitu Bener. misalnya kayak
apa ya mungkin baby Iya, yang when bikin you apa touch me, nyanyi-nyanyi gitu. transisi Bener, mungkin gitu dari ya. transisi yang kulitnya buluk banget tiba-tiba jadi mulus. Nah, itu kan juga bisa dijadiin konten tuh Pak. Lebih jadi dibikin lebih menarik juga gitu, bikin orang tuh penasaran. Terus juga selain dari ngikutin tren, ngikutin hashtag yang lagi naik apa nih gitu. Mungkin yang misalnya lagi naik glow up 2022 nih. Nah, gimana sih cara biar glow up gitu ya? Mungkin dari edukasi atau mungkin dari tips and trick. Nah, itu bisa dipakai juga. Terus selain sound juga sih sebenarnya lebih kayak ini Kak. Produk kalian itu bisa jadi apa ya? Solusi nggak sih? Wah, iya itu paling kuncinya penting sebenarnya. juga ya. Ketika produk kalian bisa jadi solusi, itu nanti followers atau mungkin yang nonton customer itu akan mengikuti juga gitu. Jadi kalau misalnya emang produk kalian itu udah bisa jadi solusi, terus kalian ngikutin tren, terus juga soundnya yang dipakai juga yang lagi tren, hashtag yang dipakai juga lagi tren. Nah itu nanti akan 70% FYP lah ya. muncul pertanyaan juga. Nah muncul pertanyaan-pertanyaan itu yang mungkin bisa dijawab juga dengan video, dengan nanti jadinya konten baru gitu. Oke. Gitu sih. Oke, next ini ini mungkin kembali ke Pak Teddy, gimana caranya mengelola cash flow yang baik dalam suatu perusahaan Oke. melalui memvalidasi sumber daya yang tersedia khususnya di era pandemi, kan daya beli konsumen menurun ya, dan kita tetap dituntut untuk kreatif dan inovatif. Nah ini seperti apa Pak Teddy? Oke, jadi cash flow ini kan kaitannya sama ini ya, kalau saya bilang sih postur perusahaan gitu ya. Yes. Jadi untuk ngatur cash flow itu ya teman-teman juga harus betul-betul bisa lihat ya kemampuan perusahaan atau postur perusahaan. Jadi ya contoh dari sisi pengeluaran untuk expense untuk apa? Untuk gaji karyawan ya, untuk riset segala macam itu harus benar-benar direncanakan sih. Iya. Jadi juga gimana ya? Maksudnya cash flow ini kan nanti tergantung dari pengeluaran tersebut gitu. Jadi itu perlu adanya perencanaan ya, seperti itu. Betul. Jadi sih kata kuncinya sih perencanaan sih Iya. sebetulnya, ya, perencanaan. Makanya perlu orang yang paham sih yang namanya laporan keuangan, Betul. neraca, laba rugi gitu kan, karena ya sejatinya ya itulah postur perusahaan itu ditentukan oleh itu gitu ya. Jadi perusahaan itu bukan ini ya, bukan warung loh teman-teman. Jadi itu banyak sekali aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam keuangan betul. ya. Jadi kalau mau melangkah ke suatu bisnis yang serius ya perlu belajar juga, perlu tahu juga hal-hal yang terkait dengan manajemen sih seperti Betul. itu. Makanya tadi yang penting tiga itu tadi ya Bapak ya, kreatif, Iya. kemudian akuntan dan juga Iya, operasional itu tadi ya. operasional gitu ya, seperti itu. Begitu. Nah, next ini Kak untuk saat ini lagi jadi reseller skincare. Sebaiknya tetap fokus ke reseller dulu apa langsung bikin brand sendiri atau reseller sambil bikin brand sendiri sekaligus? Wah, Ya. itu- Ini mungkin itu tergantung gimana Pak dari- Teddy nih Pak Teddy? Tergantung dari kapital ya. Iya benar. Tergantung dari kapital sama planning. Jadi penting. Jadi mau sampai kapan sih jadi reseller gitu ya? Iya betul. Jadi kalian harus punya planning. Ya namanya manusia kan harus punya rencana ya. Oke deh, saya reseller saya cukup berapa tahun deh. Terus nanti saya harus gimana caranya saya punya kapital untuk bikin brand sendiri. Itu baru betul. Ya, jadi jangan sampai tanpa terasa waktu terbuang. Tiba-tiba udah 15 tahun dari jadi reseller. Gitu. Kayak gitu ya. Tapi nggak punya produk sendiri kan sayang gitu ya. Makanya Bapak kita ya. tuh harus punya yang namanya milestone gitu ya. Jadi milestone itu harus ada gitu ya. Ini sih bukan cuma buat bisnis aja, tapi buat kita juga gitu ya. Oke. Mau berkarir sampai kapan gitu ya. Mungkin Tiffany kan jadi tiktokers segini tahun, terus kemudian nanti punya agensi sendiri kayak gitu Iya, kan. Itu gitu. juga pastinya seperti itulah. Betul. Jadi kuncinya itu milestone ya. Jadi betul. harus ada milestone-nya gitu. Iya, betul contohnya itu tadi ya Bapak ya. Nah ini untuk Kak Tiffany, yang pertama apakah penggunaan banyak hashtag mampu meningkatkan viewers, Oke. likes, komen agar algoritma TikTok tuh familiar sama konten kita yang Oke. pertama gitu ya. Yang kedua, apakah kakak melakukan segmentasi sebagai beauty influencer Oh, marketplace-nya generasi milenial di Gen Z? Mungkin boleh dijawab dulu yang kedua itu ya. Oke, kalau sebenarnya banyak hashtag itu kadang bisa meningkatkan viewer, kadang enggak juga. Oke. Jadi mungkin bisa
yang tadi Tiffany bilang hashtag yang digunakan itu yang relevan sama Yes. kontennya apa. Misalnya kalau konten kalian kayak dulu Tiffany nih ya, contohnya tuh waktu bahas tentang jerawat, ya hashtag yang dipakai acne fighter gitu, karena biar sebagai pejuang jerawat gitu iya ya. gitu yang mungkin untuk orang yang lagi fokusnya anti aging nggak bakal nyari video saya gitu kan, nggak bakal nyari untuk acne fighter gitu. Jadi hashtag yang bisa dipakai mungkin itu, nggak usah perlu banyak-banyak hashtag, nggak apa-apa. Bahkan penting ada relate gitu ya. beberapa video yang nggak pakai hashtag pun juga bisa naik videonya gitu, asal ya itu di 3 detik pertama itu Menarik orang tuh gitu ya. menarik gitu buat nonton video kamu tuh sampai selesai gitu. Nah terus Yang kedua untuk segmentasi tadi ya kan. jujur iya, dulu Tiffany emang segmennya itu nyarinya ya untuk para pejuang jerawat gitu, karena video yang maksudnya produk yang Tiffany review, terus habis itu tips yang Tiffany kasih itu emang khusus untuk para pejuang jerawat gitu, yang emang lagi masalah concern mukanya itu lagi jerawat gitu. Nah terus semakin kesini udah jerawatnya udah mulai sembuh nih, beralih ke bekas jerawat. Nah terus Oke. mulailah tuh masukin produk-produk untuk bekas jerawat. Hydrating Bener. gitu ya. Terus lebih ngasih tips and trick gimana cara buat memudarkan bekas jerawat nih, atau treatment-treatment apa nih yang bisa dipakai buat yang punya masalah bekas jerawat, kayak gitu sih. Bener, jadi tetap ada segmennya. Makanya kalau misalnya ada produk yang nawarin anti aging, Tiffany nggak menerima gitu, karena Belum emang ya? belum butuh. Percuma nanti juga nggak followers Tiffany juga, loh gimana sih nih orang lagi fokus jerawat ngapain pakai produk anti aging gitu loh, malah nanti jerawatnya makin parah kan, bisa juga ya itu ya. Nah itu, terus yang ketiga gimana membuat narasi TikTok. nih, berapa lama dibutuhin risetnya nih biasanya? Ini biasanya scroll FYP aja sih Iya ya sih, sebenarnya. bener. Kuncinya adalah sering-sering scroll FYP. Bener, ngikutin tren yang lagi ada. Kayak misalnya emang trennya lagi transisi, ya udah pakai transisi. Kalau misalnya lagi trennya itu orang melakukan edukasi, ya udah ngelakuin edukasi. Jadi emang kita yang harus mengikuti pasar gitu tadi. Betul. Ngikutin trends yang lagi apa, karena percuma ketika misalnya kita bikin video transisi tapi yang lagi ngetren edukasi, ya udah itu nanti video nggak bakal rame gitu, nggak bakal naik gitu Oke. sih. Nah next nih ya, ini Kak Tiffany kan sebagai beauty influencer TikTok ya. Apakah kakak merasa bahwa penilaian kakak terhadap suatu brand kosmetik mungkin dapat mempengaruhi pandangan masyarakat, dan hal apa yang bisa kakak manfaatkan dari situ? Sebenarnya kalau kita review produk itu kan berdasarkan kita pakai produknya dulu ya. Yes. Ketika kita udah pakai produknya, kita ngerasain nih, yang dirasain ternyata kulit kita jadi makin halus nih misalnya Ya. gitu ya. Yang dirasain pori-porinya makin kecil nih. Nah dari situ mungkin orang juga yang punya masalah pori-pori atau mungkin yang punya masalah bekas jerawat itu pasti terpengaruh juga dong. Betul. Oh ternyata ini beneran produknya dia ternyata iya, gitu ya. produknya ternyata yang di kulitnya Kak Tiffany yang sensitif ternyata bisa juga nih gitu. Nah pandangan itu juga bisa mempengaruhi, makanya influencer itu pastinya bisa mempengaruhi selling itu tadi. Karena pandangannya kita tuh udah dipercayalah istilahnya sama followers kita Betul. gitu. Itulah kenapa tetap nanti ujung-ujungnya tuh tetap endorse itu tuh Iya, butuh ya. benar. Pemasaran itu tadi ya. Gitu. Next kita akan bertanya nih dari Kak Tika Kartini di Bandung. Izin bertanya Kak Tiffany, TikTok dan Instagram Reels ini mana nih yang paling efektif untuk promosi sebuah brand, dan channel mana yang sebaiknya menjadi fokus? Ya, ini agak-agak galau juga ya, karena Iya. dua-duanya memang mirip-mirip tapi berbeda gitu ya. Bener, sebenarnya kalau untuk sekarang ini fokusnya menurut Tiffany lebih ke TikTok sih. Karena kalau Instagram Reels itu orang masih belum bisa langsung terarah ke link produknya. Betul. Gitu. Sedangkan kalau TikTok itu karena sekarang dia udah ada fitur TikTok Shop gitu ya. Jadi mungkin akan lebih mempermudah orang untuk check out istilahnya atau Karena- membeli produknya gitu. Iya betul, karena mudah sekali juga ya. Maksudnya kayak cuma tinggal klik keranjang kuning, abis itu Beli klik sekarang, produknya, beli sekarang, isi data, kemudian pilih pembayaran. Iya, pembayarannya Kemudian pun semuanya udah dulu tuh pembayarannya emang susah. Harus lewat Dana sama GoPay. Nah, sekarang itu udah bisa COD, Yes. udah bisa transfer bank, udah bisa bayar Alfamart, Indomaret gitu. Apalagi yang sekarang fitur yang lagi disenengin tuh COD. Bahkan ada nih yang jualan kemarin tuh Tiffany kaget. Harga 1.800 minuman botol dapat 6. 1.800. Iya, 1.800 dapat 6, mereka COD. Terus habis itu kita ngasih kurirnya 1.800 kan gimana ya? Agak bingung juga ya. Beneran loh Pak, itu 6 botol itu harganya 1.800. Karena lagi ada promo di TikTok itu Iya, tadi. bener. Luar biasa. Itu, Oke. jadi mungkin itu yang bisa difokusin menurut Tiffany di TikTok dulu aja sih, mumpung peluangnya ini masih ada gitu. Wow. Momennya Momennya bener. mumpung masih ada sebelum ada platform lain gitu Nah, ya. bener.
Nah ini dari Kak Rima Melati di Sumatera Barat. Malam Kak Tiffany, izin bertanya apakah saat bekerja sama dengan influencer marketing TikTok, konten yang dibuat sepenuhnya kita serahkan kepada influencer atau juga harus ada sedikit masukan atau ketentuan dari brand? Ya mungkin kayak ada brief atau tidak gitu ya. Iya. Sebenarnya macam-macam sih, itu tetap kembali lagi tergantung Iya. bisnis ownernya gitu betul, ya. betul, Mereka pengen ada briefing khusus atau pengen ngikutin style dari Influencernya. influencernya. Kadang sebenarnya kalau kita terlalu briefing banget, itu juga video tuh kurang relate gitu. Betul, ya. Kurang relate sama influencernya gitu. Jadi malah ternyata nggak naik videonya. Yes. Sedangkan kalau kita ngikutin stylenya dari Influencernya. influencernya, kita kan udah paham ya. Oh video kita yang naik itu kalau kita kayak gini. Yes, Oh of video course. kita naik Yes. itu kalau misalnya pakai sound ini gitu. Jadi betul. kalau diserahkan langsung ke influencernya itu mungkin akan lebih efektif daripada kita pakai briefing gitu sih. Dan mungkin bisa gini, kalau misalnya pengen tetap ada briefingnya gini, kalian minta kirim dulu draftnya. Yes. Nah kalau ada revisi atau menurut kalian yang kurang itu bisa kalian tambahin gitu. Kak kita minta tambahin ini ya gitu, betul. biar mungkin agak nggak ngikutin stylenya influencer banget gitu. Ada ciri khas dari brandnya juga gitu Betul. sih. Asal tidak mendikte lah ya, istilahnya kayak Bener. harus klaim ini, harus ini, Bener. harus ini. Nah itu Nah. kadang-kadang yang perlu diperhatikan oleh brand-brand juga sih. Betul, Iya. karena kalau overclaim juga apaan lebay iya. banget, gak mungkin Yes. seminggu sembuh gitu kan. Betul. Gitu. Oke, ini masih ada dari Kak Febrian di Palu. Mau tanya nih, gimana cara kita berinovasi dalam tren marketing di TikTok ya, menggunakan fitur yang tersedia seperti menganalisis tren, optimalisasi kualitas video dengan editing, dan memaksimalkan penggunaan kategori konten TikTok. Ini kayaknya satu one step aja udah bisa di TikTok semua nih ya Kak Iya, Tiffany ya. iya. Sebenarnya kalau misalnya emang pengen simpelnya aja sih ya. Itu malah kita emang bikin video tuh langsung lewat TikTok. Emang bisa manfaatin fitur-fiturnya. Kadang malah kita kalau bikin edit sendiri ya Kak Yes, Putri ya. Edit sendiri Nggak terus begitu FYP gitu ya. akan kurang efektif untuk FYP gitu. Tapi sedangkan ketika kita pakai fitur yang udah ada, terus kita ngedit pakai yang udah ada, sound yang udah ada, itu malah nanti kemungkinan FYP-nya akan lebih tinggi gitu daripada kita ngedit sendiri. Jadi mungkin bisa manfaatin sih fitur-fitur yang ada. Dan sekarang kan juga fitur apa? Filternya TikTok kan Yes. banyak ya, macam-macam Ya. ya. Ada yang bener-bener kelihatannya tuh cantik banget gitu. Ada juga yang kelihatannya dari kita kulitnya jerawatan jadi mulus banget kayak gitu. Nah itu juga bisa sih. Cuma kalau untuk beauty product ya Tiffany saranin sih jangan pakai filter gitu ya. Tapi kalau untuk kalian yang mungkin baru pengen terjun di dunia TikTok nih, nah bisa tuh Bisa manfaatin ya. filter-filter yang ada gitu. Oke. Yang kayak gini aja bisa nge-zoom tuh ada loh TikTok. Oh gitu iya, kita cukup benar gini aja. kata orang ya. bener. Biasanya lagunya. Itu langsung nanti bisa nge-zoom sendiri Oke. tanpa kita harus pegang ininya, HP-nya gitu. Betul karena memang sangat inovatif juga ya TikTok ya. bener Seperti gitu. itu. Nah, ini dari Kak Cindy Oktaviani di Tangerang nih ya. Kak, Indoraya Kosmetik apakah memberikan layanan marketing TikTok juga untuk para pemilik beauty brand untuk bisa Waduh, dibantu iya. memaksimalkan marketing Saya belum TikToknya? bicara bisnis dengan Tiffany. Dan saya. nanti ini habis ini mungkin ya Bapak ya. Karena sih sebetulnya kita cari semua kemungkinan ya. Jadi yang tadi saya bilang added value ya. Yes. Karena ya namanya bisnis kita dengan yang lain tuh sama sebetulnya. Jadi ya harus cari itu gitu ya. Ya mungkin aja sih gitu ya. Mungkin Kenapa aja enggak nanti gitu ya? Kenapa semua enggak? bisa dikonsultasikan Iya, begitu iya. Bapak ya. Kenapa enggak? Iya. Oke, ini juga pertanyaan yang menarik ya dari Siska Yogyakarta. Gimana seharusnya attitude seorang owner bisnis online saat memakai TikTok sebagai media penjualan online gitu, dan bagaimana caranya kita sebagai owner bisa membangun customer relation dengan pelanggan kita terutama dalam menghadapi komplain pelanggan. Nah, ini mungkin ya. Apakah mungkin maksud dari Kak Siska Siska. ini, apakah aku sebagai owner brand mungkin ya kayak harus totalitas atau aku ya udah di belakang layar aja gitu Oke. mungkin ya seperti itu. Sebenarnya itu kembali lagi terserah kepada bisnis ownernya ya. Kalau misalnya emang kayak tadi mau kurangin endorse-nya nih, ya udah brand image ownernya Mau yang nggak dibangun mau, gitu gitu. ya. Kenapa? Mungkin bisa kasih alasan kenapa membangun
skincare ini, kenapa kok kandungan skincare-nya ini, itu kan bisa dijelasin oleh business owner langsung. Jadi ketika kita bisa nunjukin brand image ownernya, itu kan paling enggak itu udah nge-influence juga untuk customer tuh beli produknya gitu. Terus kalau untuk membangun relation dengan customer itu pastinya bisa membangun dengan followers juga kan ya, dengan mungkin jawab pertanyaan itu paling basic Iya. sih. Ketika misalnya ada orang komen, ya udah langsung dibales gitu, Betul. jangan dicuekin ya. Terus juga mungkin bisa dibalesnya dengan video gitu juga bisa, atau bisa pakai fitur yang namanya giveaway. Ya, Itu kan oh itu iya, ini relation yang juga. sangat mungkin lebih erat ya antara brand dengan Betul. customer gitu. Ketika dia dikasih gift, dikasih apa istilahnya penghargaan, itu kan Ya. orang seneng ya. Betul. Nah nanti akan ada brand image-nya terbangun dengan sendirinya gitu, kalau bisa bangun relation dengan followers ataupun customer gitu Wow, sih. sangat menarik sekali ya. Ini masih ada ternyata ya teman-teman semuanya, ini dari Kak Ayu di Depok. Mau tanya tips memulai jadi beauty influencer biar dikenal banyak orang nih. Apakah memberikan edukasi pertama tentang masalah kulit atau langsung review produk gitu? Itu Preferensi semuanya sebenarnya dua-duanya bisa dilakuin aja sih, tinggal Kan mana 6 video satu hari ya. Nah, bener. Mana tahu nanti dari salah satu video itu ada yang naik dan rame gitu. Sebenarnya apalagi kalau misalnya masih awal, itu kan kalian akan lebih trusting ya istilahnya. Nggak, orang tuh masih belum percaya kalau kalian tuh endorse gitu ya, karena kan followersnya mungkin masih awal, masih sedikit gitu. Jadi mungkin bisa dengan mereview produknya tuh dengan cara trusting atau membandingkan produk A dengan produk B. Kadang kan kalau misalnya kita endorse, belum tentu berani ya untuk membandingkan dua produk kan. Itu karena ya kan nggak mungkin juga Iya, ya itu kadang kan ya. sama aja kita ngejatuhin produk satunya Betul, gitu. Nah, sedangkan betul. kalau misalnya kita yang baru ingin memulai, itu bisa kalian lakuin. Karena dulu awal itu Tiffany juga gitu, membandingkan dua produk. Aku pakai produk A gini, pakai produk B gini. Kalian mungkin ini produknya sejenis tapi beda. Ini harganya lebih worth it. Ini apanya lebih worth it kayak gitu. Terus edukasi itu juga bisa, karena ada beberapa orang juga yang masih belum paham nih tentang skincare itu seperti apa sih, toner itu untuk apa sih, serum itu Yes. untuk apa gitu. Apalagi emang banyak yang nonton tuh juga rata-rata anak-anak di bawah umur 13 gitu. tahun Bener. gitu, yang baru Tapi awam banget 13 tahun gitu. itu ada yang mereka udah nabung buat beli skincare loh. Wow, luar biasa ya Kak, anak-anak kalau muda ya. aku iya, kakak kok jerawatan udah nggak pede, facial washnya apa ya, Waduh. gitu-gitu. Jadi makanya mungkin edukasi juga bisa jadi tips nih buat yang mau memulai gitu. Yang penting kuncinya kreatif dan konsisten, Bu. Yes. Ya. Oke, ini last ya untuk pertanyaan pada webinar malam hari ini. Melihat sekian banyak produk yang ada di pasaran nih, gimana caranya kita dapat berinovasi dengan cara kita sendiri tanpa terkesan aneh ataupun ya mungkin ikut-ikutan juga gitu ya, Bapak. Tanpa terkesan aneh ya. Jadi ya baik lagi sih tadi ya. Kita Asal juga- misalnya nggak apa produk apa tapi dipaksain banget sama Iya. ingredientsnya apa gitu Betul mungkin ya. Jadi mau gimana yang namanya produk itu kan dibuat untuk memenuhi selera konsumen nih. Betul. Ya. Hanya tinggal pintar-pintar kita aja untuk edit value lah atau bikin unik lah seperti apa Yes. gitu ya. Jadi ya sebetulnya kuncinya ya tadi understanding sih, paham ya. Iya. Paham dulu, paham lagi ya mengenai hal yang terkait dengan produk. Betul. Ya. Gitu. Jadi kira-kira sih itu jawabannya sih. Oke, nah mungkin sebelum kita masuk ke closing statement ya, ini sudah ada 2 nama pemenang yang tadi sudah bertanya gitu kan dan berhasil mendapatkan uang tunai Rp150.000 gitu ya. Yeay. Yang pertama selamat kepada Kak Fransinaga. Yeay, Lumayan. Tanya dapat uang. lumayan ya. Iya. Yang kedua selamat kepada Kak Rima Melati. Oh, yeay. Oke, nanti mungkin boleh untuk konfirmasi ya melalui chat komen atau ya bisa konfirmasi di chat di kolom komentar Selamat seperti itu. ya. Selamat sekali lagi untuk Kak Fransinaga dan juga Kak Rima Melati. Dan sebelum kita menutup nih Bapak Teddy dan juga Kak Tiffany, mungkin ada closing statement yang bisa diberikan kepada teman-teman semua. Mungkin dari Bapak Teddy dulu. Oke. Jadi intisari dari itu semua adalah tadi ya passion dan understanding ternyata gitu ya. Yes. Jadi passion aja nggak cukup, tapi juga perlu understanding ya. Jadi iya. untuk supaya produk kita itu sukses ya kita juga harus paham dong ya, harus Iya. mulailah untuk belajar ya teman-teman. Betul. Hari ini malam ini saya banyak sekali mendapatkan pencerahan gitu ya. Mulai harus belajar TikTok berarti Bapak ya. Betul, jadi inilah jadi maksudnya bukan siapa yang kuat tapi siapa yang bisa beradaptasi sih. Betul, Seperti itu ya. setuju. Jadi mau gimana yang saya pun harusnya
ya dipaksa untuk beradaptasi lah gitu ya. Bener. Kalau enggak ya Ketinggalan gimana? nanti. Gitu ya. Betul. Jadi itu sih closing statement dari saya. Gitu. Oke, terima kasih Bapak tadi dari Kak Ya, Tiffany, monggo silakan. Mungkin buat para business owner, terutama beauty product gitu ya, semangat buat bikin konten karena ini menurut Tiffany adalah peluang yang sangat besar TikTok ini ya. Karena percayalah penjualan terbesar sekarang tuh kebanyakan melalui TikTok. Yes. Ketika video sudah FYP itu selamat, itu adalah rezeki yang numpuk jatah istilahnya. Jadi tetap semangat untuk konten dan juga kreativitasnya ini paling diuji. Konsisten juga jadi kunci utama gitu sih. Oke. Jadi manfaatin peluang yang udah ada ya. Oke. Jangan nunda-nunda. Nunda-nunda nanti ketinggalan. Ketinggalan gitu ya. Baik, Bener. terima kasih sekali Bapak Teddy dan Sama-sama. juga Kak Sama-sama. Tiffany ya sudah memberikan insight gitu kan kepada teman-teman semuanya, dan juga teman-teman terima kasih banyak sudah stay tune sampai dengan akhir webinar pada malam hari ini, yaitu Bongkar Rahasia Marketing TikTok 2022 bersama dengan Maklon Indoor Raya Internasional. Dan akhirnya saya Putri Maharani pamit, selamat malam dan sampai bertemu di webinar selanjutnya. Bye-bye. Yeay.